Pulang dari rumah sakit usai bersalin, aku mendapati suamiku dan pelakor tengah bergumul di atas ranjang, sementara ibu mertuaku mencibir sinis. Melahirkan anak, perempuan dianggap tidak punya hak untuk angkat bicara. Aku mengangkat telepon, menyiapkan prosedur perceraian, menarik kembali semua aset, baik mansion mewah maupun mobil sport atas namaku. Melewati batas antara hidup dan mati di meja, operasi demi melahirkan seorang anak untuknya, balasan yang kuterima bukanlah kasih sayang dan perawatan, melainkan sebilah pisau yang menancap dan menghancurkan hatiku tepat di dalam kamar pengantin kami sendiri. Mereka pikir aku hanyalah seorang ibu rumah tangga benalu, seorang wanita tak berguna yang kehilangan nilainya hanya karena melahirkan anak perempuan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa atap rumah yang mereka tinggali, mobil yang mereka kendarai, dan nasi yang mereka makan, semuanya adalah hasil dari kemurah hatianku. Dan ketika aku memutuskan untuk menarik kembali tanganku, harga yang harus mereka bayar bukan sekadar kembali ke titik nol, melainkan jatuh, terjerembab ke dasar neraka terdalam. Aku mendekap bayi kecilku, Senja, di pelukanku, melangkah dengan lambat dan berat keluar dari taksi yang berhenti di depan gerbang mansion putih bergaya, klasik di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bekas jahitan Caesar di hari kelima ini masih merembeskan darah. Setiap langkah memicu rasa sakit yang menusuk, menjalar dari perut bagian bawah hingga ke rongga dada. Udara Jakarta di siang bolong itu begitu terik dan pengap, namun seluruh tubuhku terasa sedingin es karena kelelahan yang luar biasa. Seharusnya hari ini aku belum diizinkan pulang dari rumah sakit. Dokter menyuruhku tinggal untuk observasi lebih lanjut karena aku mengalami pendarahan ringan pasca persalinan. Tapi entah mengapa, sejak semalam jantungku berdebar, tak karuan, dipenuhi firasat buruk. Bima, suamiku, sudah 3 hari ini sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya di rumah sakit. Ia beralasan, perusahaannya sedang sibuk mengikuti tender proyek besar, rapat siang malam, tanpa henti. Sedangkan ibu mertuaku, Ibu Rini, hanya mampir 1 kali tepat di hari aku baru saja didorong keluar dari ruang pemulihan. Wanita parubaya itu menatap selimut merah muda yang membungkus baby Senja, menghela napas panjang dan kasar, lalu beralasan sakit punggung untuk segera pulang, meninggalkanku sendirian di tengah 4 dinding kamar rumah sakit yang berbau obat antiseptik menyengat. Aku akhirnya memohon pada dokter agar diizinkan pulang sehari lebih awal. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun, sebagian karena ingin memberi kejutan, sebagian lagi karena aku dengan bodohnya mencoba menghibur diri. Mungkin suamiku sedang sangat kelelahan karena tekanan pekerjaan. Kalau aku pulang, aku bisa sedikit membantunya, batinku. Aku begitu bodoh dan naif sampai-sampai menipu diriku sendiri. Mendorong gerbang besi dan melangkah masuk ke halaman, suasana terasa sunyi, senyap hingga mencekam. Mercedes-Benz hitam milik Bima masih terparkir rapi di garasi. Dia ada di rumah. Secercah harapan kecil bersinar di hatiku, pasti dia terlalu lelah dan menyempatkan diri pulang untuk istirahat siang. Aku berusaha menahan rasa sakit, menenteng tas anyaman berisi perlengkapan bayi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendekap erat putriku di dada. Perlahan kudorong pintu utama. Tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. AC masih menyala, mengembuskan udara dingin, tapi aroma yang menusuk hidungku bukanlah wangi aromaterapi kayu manis yang biasa kupakai. Itu adalah aroma parfum wanita yang menyengat, murahan, dan menggoda. Aroma asing itu melayang dari sofa, membentang hingga ke anak tangga. Tiba-tiba, lambungku bergejolak, dan intuisi seorang wanita membuat napasku tercekat. Aku melepas sepatu teplekku, bertelanjang kaki menaiki anak tangga kayu 1 per 1. Rumah besar ini begitu sunyi, sampai-sampai aku bisa mendengar dengan jelas detak jantungku sendiri yang berdebar kencang, seolah hancur, berkeping-keping di dalam dada. Lantai 2 adalah kamar ibu mertuaku. Pintunya tertutup rapat. Lantai 3 adalah dunia pribadiku dan Bima. Tepat ketika aku melewati bordes lantai 2, sebuah suara asing menyusup ke telingaku. Suara desahan, rintihan, cekikikan, dan suara gesekan kulit yang saling bersentuhan terdengar jelas dari balik pintu kamar tidur utama yang setengah terbuka di lantai 3. Langkah kakiku terhenti, seluruh tubuhku membeku bagai dicor timah. Bekas operasi di perutku berkedut memancarkan rasa sakit yang merobek daging, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan sensasi ribuan jarum yang menusuk langsung ke otakku. Saat itu, aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga berdarah agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Aku mendekap erat Senja, merapalkan dalam hati bahwa aku salah dengar, bahwa televisi sedang menyala, bahwa ini bukanlah kenyataan. Namun tanpa sadar, kakiku terus melangkah mendekati celah pintu yang terbuka.
Melalui celah sempit pintu kayu itu, mataku menangkap pemandangan ranjang. Pengantin ranjang yang seprainya kupasang sendiri menggunakan sutra biru muda, yang lembut. Di atas ranjang itu, pria yang demi dirinya aku mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan seorang anak, tengah dengan beringas memeluk dan mencumbu wanita lain. Wanita itu masih muda, berambut ikal besar, tubuhnya meliuk-liuk, dalam balutan gaun tidur rendah merah menyala yang belum pernah kulihat sebelumnya. Suara-suara kotor dan rayuan murahan itu terdengar sangat jelas. Sayang, kamu pintar banget manjain aku. Istriku itu habis lahiran badannya bau, ASI, bikin ilfil. 3 hari ini aku pakai alasan sibuk kerja nggak jenguk ke rumah sakit. Itu cuma biar bisa nebus waktu buat kamu di rumah. Suka nggak? Wanita pelakor itu tertawa melengking, tangannya mengelus sepanjang tulang belakang pria yang berstatus suamiku itu. Telingaku mendengung, kepalaku berputar hebat seperti dihantam angin puting beliung. 3 hari. 3 hari penuh aku menahan sakit, memeluk anakku sendirian, menggigit bibir menahan kontraksi rahim yang menyiksa, terpaksa meminta bantuan perawat hanya untuk menyeduh sebotol susu. Namun pria yang kusebut suami, malah menggunakan alasan rapat untuk membawa masuk pelakor bergumul di atas ranjangku sendiri. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, aku mengangkat kakiku dan menendang pintu kamar hingga terbuka lebar. Brak, pintu menghantam dinding dengan keras, menciptakan suara memekakkan telinga, merobek suasana kotor di dalam ruangan itu. 2 orang di atas ranjang terlonjak, kaget. Bima menoleh, pupil matanya membesar hingga batas maksimal. Wajahnya yang semula penuh gairah seketika berubah pucat pasi, tak menyisakan setitik darah pun. Ia dengan panik menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, merangkak bangun dengan mulut tergagap. Alia, kenapa? Kenapa kamu pulang gak ngabarin? Kamu, kan belum boleh keluar dari rumah sakit. Aku berdiri di sana, bertelanjang kaki, masih mengenakan baju piyama bersalin. Yang kedodoran, tanganku memeluk erat bayi perempuanku yang tertidur lelap. Tatapan mataku tak lagi menyiratkan kehangatan, hanya tersisa rasa dingin, layaknya gunung es ribuan tahun yang menancap pada wajah panik si pengkhianat. Wanita pelakor itu bersembunyi di balik punggung Bima, menarik selimut menutupi dadanya. Sepasang matanya yang tajam menatapku dengan sinis, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau malu. Belum sempat aku mengucapkan sepatah kata pun, dari arah tangga bawah, terdengar langkah kaki terburu-buru. Ibu mertuaku, Ibu Rini, berlari naik dengan panik. Mungkin suara pintu yang kutendang telah membangunkannya dari kamar lantai 2. Ia terhenti di ambang pintu, menatap pemandangan kacau di atas ranjang, lalu beralih menatapku. Awalnya kukira ia akan maju dan menampar anak laki-lakinya yang brengsek itu, atau setidaknya mengusir wanita pelakor itu dari rumah untuk menjaga harga diri keluarga. Tapi tidak, kata-kata yang keluar dari mulut wanita tua itu benar-benar membunuh sisa-sisa sisi kemanusiaan terakhir di dalam diriku. Ibu Rini merapikan rambutnya, membetulkan kerah baju sutranya, lalu masuk ke kamar dengan wajah datar tanpa dosa. Ia mengangkat dagu menatapku dengan nada suara yang dingin dan angkuh. Sudah pulang ya, sana bawa bayimu ke kamar tamu, dan istirahat. Nggak usah teriak-teriak bikin ribut. Laki-laki cari uang di luar, itu banyak tekanannya. Wajar kalau dia butuh hiburan sedikit, punya wanita. Simpanan itu hal biasa. Kamu cuma bisa ngelahirin anak perempuan, nggak bisa ngasih penerus buat keluarga ini, jadi kamu nggak punya hak buat protes. Dia nggak ngusir kamu pergi aja udah syukur. Malah berdiri di situ melototin orang, jantungku serasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Darah di sekujur tubuhku mendidih, mengalir deras menembus setiap pembuluh darah. Namun di luar, aku tampil dengan ketenangan yang mengerikan. Melahirkan anak perempuan tidak punya hak angkat bicara, laki-laki main serong. Itu hal biasa, ternyata. Kebrengsekan Bima bukan terjadi begitu saja. Hal itu dibiarkan, bahkan, dipelihara oleh ibu tak berpendidikan ini. Dia tahu anak laki-lakinya membawa perempuan lain ke rumah. Dia berada di lantai bawah, membiarkan dan menutup mata atas perbuatan mesum mereka di lantai 3, sementara menantunya meregang nyawa, kesakitan di rumah sakit. Aku mengusap lembut punggung baby Senja, saat ia sedikit menggeliat. Aku menarik napas dalam-dalam. Tak ada setetes air mata pun yang jatuh. Air mataku terlalu berharga untuk dibuang demi 2 onggokan sampah yang ada di depanku ini. Aku menatap tajam tepat ke wajah Ibu Rini, lalu mengalihkan pandangan pada Bima. Suaraku terdengar pelan, seringan bulu, namun setajam silet yang menyayat tenggorokan mereka. Ibu benar. Laki-laki yang banting tulang cari uang di luar memang punya hak untuk bermain-main. Tapi hak itu cuma berlaku buat laki-laki yang bisa cari uang sendiri. Sedangkan jenis parasit yang numpang makan di rumah istri, bawa mobil istri, foya-foya pakai uang istri, lalu berani bawa pelakor ke ranjang istri. Itu namanya bukan laki-laki. Itu namanya binatang.
Kamu ngomong apa? Jaga mulutmu. Jangan menghinaku. Bentak Bima, berusaha menyelamatkan harga dirinya yang palsu di depan selingkuhannya. Ia masih mengira aku hanyalah seekor landak yang sedang menegakkan duri karena cemburu buta. Ia masih berpikir bahwa kedok direktur yang selama ini melekat padanya adalah hasil dari bakatnya sendiri. Aku tidak sudi berdebat. Kemarahanku telah mencapai puncaknya dan bermutasi menjadi ketenangan yang kejam. Dengan satu tangan, aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas, memencet sederet nomor yang sangat kukenal. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama. Suaraku menggema, jelas dan lantang memenuhi kamar tidur yang berbau najis itu. Pengacara Hendra, ini saya Alia. Segera siapkan 2 hal untuk saya. Pertama, buat gugatan cerai sekarang juga. Saya menuntut hak asuh anak sepenuhnya. Kedua, tarik seluruh aliran dana investasiku dari Mentari Sakti Group. Bekukan semua, kartu kredit tambahan atas nama Bima Syaputra. Sita segera mention di pondok, indah ini dan mobil Mercedes yang saya izinkan dia pakai atas nama cicilan. Saya mau dalam waktu 24 jam ke depan, ibu dan anak ini tidak punya sepeser pun uang di saku mereka dan angkat kaki dari rumah ini. Aku menutup telepon, melemparkan ponsel kembali ke dalam tas. Suasana kamar mendadak membeku. Udara dingin dari AC seolah langsung menusuk ke tulang punggung 2 orang yang sedetik lalu masih bersikap congkak dan sombong itu. Mata Bima melotot lebar, rahangnya nyaris jatuh ke dada. Ibu Rini menganga, mata sipitnya kini terbelalak menatapku seolah melihat monster yang merangkak keluar dari liang lahat. Mereka sama sekali tidak paham apa yang baru saja terjadi. Kebenaran tentang identitasku tirai beludru yang dengan susah payah kusembunyikan selama 3 tahun demi menjaga ego suamiku sebagai kepala keluarga kini secara resmi kurobek tanpa ampun. Dalam peperangan ini, aku tidak butuh air mata. Aku akan menggunakan uang dan kekuasaanku untuk melumat habis mereka. Keterkejutan yang terpampang nyata di wajah pucat Bima dan mata terbelalak ibu Rini tidak membuatku merasa puas. Saat ini, hal itu hanya menarik ingatanku mundur ke belakang, ke masa 3 tahun yang lalu. Hari di mana aku menginjakkan kaki ke dalam jebakan sempurna yang dipasang oleh pria rendahan ini. Hidup memang sebuah panggung sandiwara yang ironis, dan Bima adalah aktor brilian yang mampu menipu seorang wanita yang sudah kenyang asam garam di dunia bisnis yang penuh intrik sepertiku. 3 tahun lalu, aku bukanlah seorang ibu rumah tangga yang memakai daster, kedodoran, menggendong bayi dengan wajah kuyu menangkap basah suami, berselingkuh. Saat itu, aku adalah Alia Larasati, 28 tahun, seorang pengusaha, wanita lajang yang ditakuti di dunia investasi real estate dan keuangan di Jakarta. Memulai segalanya dari nol, menahan penderitaan begadang tak terhitung. Jumlahnya, berkali-kali minum alkohol demi menjamu klien hingga lambungku. Pendarahan aku telah membangun sendiri ekosistem bisnis raksasa bernama Mentari Sakti Group. Aku punya uang, punya kekuasaan, dan dikelilingi oleh banyak penjilat. Namun di balik cangkang pelindung wanita karier yang tajam itu, aku hanyalah seorang wanita yang teramat sangat kesepian. Aku mendambakan rumah tangga yang sederhana, mendambakan seorang pria yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta kekayaan raksasa yang kukuasai. Lalu Bima muncul. Saat itu, ia hanyalah seorang kepala bagian penjualan rendahan di sebuah perusahaan mitra skala kecil. Kami pertama kali bertemu di sebuah acara gala dinner trikrama klien. Aku alergi makanan laut, malam itu gatal-gatal, dan sesak napas hingga terpaksa bersembunyi di sudut balkon. Di tengah keramaian, saat para direktur dan tuan muda sibuk memamerkan supercar dan jam tangan mewah demi menarik perhatianku, Bimalah satu-satunya orang yang peka, menyadari ketidaknormalanku. Tanpa banyak bicara, ia pergi membelikan obat anti alergi, sebotol air mineral, hangat, dan berdiri menghalangiku dari tatapan menghakimi orang-orang. Tidak meminta nomor telepon, tidak mencoba menjilat, ia hanya tersenyum ramah lalu pergi. Kebaikan, kesederhanaan, dan ketulusan palsu itulah yang langsung menusuk titik kelemahanku. Kamu itu perempuan, sehebat dan sekuat apapun kamu di dunia bisnis. Saat sakit, kamu tetap butuh orang yang merawatmu. Aku memang gak punya uang miliaran, gak punya mobil sport buat antar jemput kamu kayak cowok-cowok lain. Tapi, kalau kamu butuh semangkuk bubur panas di tengah malam, atau butuh bahu untuk bersandar saat capek, aku janji bakal selalu ada di sini buat kamu. Itulah rayuan manis yang ia bisikkan di telingaku pada suatu malam Jakarta yang berangin. Janji suci itu terdengar begitu manis dan tulus, membuatku benar-benar meruntuhkan semua tembok pertahananku. Aku memutuskan untuk menikah dengannya. Namun, karena insting kehati-hatian sebagai pebisnis, aku membuat satu keputusan yang kelak kusadari sebagai langkah paling cerdas dalam hidupku. Aku menyembunyikan identitas asliku. Di mata Bima dan keluarganya,
aku hanyalah seorang karyawan kantoran biasa, dengan gaji UMR pas-pasan. Aku mengalihkan hak operasional Mentari Sakti Group agar dijalankan oleh sepupuku, Mas Dimas. Aku sendiri menarik diri dan hanya bertindak sebagai pemegang saham mayoritas tanpa nama. Aku ingin menguji hati, Bima. Aku ingin melihat apakah seorang pria yang tak punya apa-apa bersedia melindungi seorang istri biasa yang tidak memiliki latar belakang keluarga kaya raya. Hari di mana aku pertama kali dibawa ke rumah keluarganya, Ibu Rini menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sebelah mata. Tatapannya menyapu gaun sederhanaku, tas tangan yang tak bermerek, dan senyumannya pun seketika lenyap. Kamu kerja kantoran gajinya berapa sebulan? Bima, anak ibu sekarang sudah jadi kepala bagian, masa depannya cerah. Ibu ngomong jujur ya, nikah itu harus sekufu. Istri harus bisa jadi tulang punggung pendukung, punya modal buat bantu suami naik jabatan. Lah kalau gadis kampung yang merantau ke Jakarta cuma jadi kuli, gaji nggak cukup buat beli bedak. Kalau dinikahin malah cuma jadi beban buat anak ibu saja. Waktu itu, aku hanya tersenyum dan bersabar. Aku sempat berniat berdiri dan pulang, tapi Bima langsung menggenggam tanganku erat-erat dengan suara lantang, membelaku di depan ibunya. Ibu jangan ngomong gitu. Aku cinta sama Alia karena dia baik, sabar, dan pekerja keras. Aku ini laki-laki, pundakku kuat, aku yang akan kerja keras buat ngidupin istriku. Dia nggak perlu nanggung beban apa-apa. Ibu biarkan kami menikah, aku bisa urus semuanya sendiri. Sandiwara itu terlalu sempurna. Aku terharu hingga meneteskan air mata, yakin bahwa aku telah menemukan sosok pria sejati, pelabuhan aman untuk seumur hidup. Kami pun menikah. Demi menjaga harga diri suamiku agar ia tak merasa rendah diri, aku diam-diam menggunakan uang pribadiku untuk membeli mansion mewah di Pondok Indah ini, tapi aku tak pernah bilang itu uangku. Aku mengarang cerita bahwa aku punya kenalan orang dalam di bank yang bisa membantu kami membelinya secara kredit dengan bunga sangat rendah. Begitu pula dengan Mercedes-Benz itu. Aku membiarkannya menggunakan namanya di kontrak pinjaman. Namun setiap bulan, dana belasan juta yang disetorkan ke bank semuanya ditarik dari rekening rahasiaku. Tak berhenti di situ, aku juga diam-diam menginstruksikan Mas Dimas sepupuku, yang bertindak sebagai CEO Mentari Sakti untuk terus melemparkan tender-tender basah dan proyek berkeuntungan besar kepada perusahaan tempat Bima bekerja, sekaligus mensyaratkan secara spesifik bahwa Bimalah yang harus menjadi penanggung jawab proyek-proyek tersebut. Berkat kontrak-kontrak jatuh dari langit itu, karier Bima meroket seperti layang-layang ditiup angin. Dari sekadar manajer rendahan, ia melesat ke kursi direktur cabang. Pendapatannya melonjak tajam. Ia mulai membalut tubuhnya dengan setelan jas ribuan dolar, menyemprotkan parfum mahal, memakai jam tangan Swiss, mengendarai mobil sport, dan menikmati gaya hidup kelas atas yang ia pikir adalah hasil dari kejeniusannya sendiri. Ketika ia berdiri di puncak ilusi yang ia ciptakan sendiri, saat itulah cangkang, suami baik dan penyayang mulai mengelupas. Ia mulai mencela masakan yang kubuat. Mengeluh karena aku tak tahu cara berdandan mewah saat menemaninya bertemu klien. Ia lupa bahwa demi memberinya waktu untuk berkeliaran di luar sana, aku rela mundur ke belakang, memakai baju sederhana, dan meninggalkan pesta-pesta mewah demi mengurus rumah tangga ini. Ibu Rini pun sama. Sejak pindah ke mansion yang ia yakini dibeli oleh anaknya, yang pintar dan sukses, ia mulai menunjukkan watak asli ibu mertua yang kejam. Ia menganggapku tak lebih dari pembantu gratisan yang menumpang hidup pada harta anak laki-lakinya. Semua kesabaranku dianggap sebagai kelemahan orang miskin, dan tragedi sesungguhnya baru benar-benar menghantam ketika aku hamil. Kabar kehamilanku datang di suatu pagi musim kemarau yang cerah. Melihat dua garis merah menyala di tespek, aku menangis bahagia. Bagi seorang wanita yang telah sendirian menerjang kerasnya badai dunia bisnis, nyawa kecil yang tumbuh di perutku adalah harta paling berharga yang pernah kuinginkan. Aku dengan antusias menyiapkan makan malam super mewah, menyalakan lilin indah di ruang makan, menunggu dengan dada berdebar kepulangan Bima untuk menyampaikan kabar gembira. Namun malam itu, ia baru pulang jam 11 malam. Tubuhnya bau, alkohol tajam yang bercampur dengan wangi parfum mawar yang menggoda, aroma yang sama, yang 3 tahun kemudian kembali kucium di atas ranjangku. Saat itu aku bertanya padanya, ia hanya menepis tanganku dengan kasar dan berjalan terhuyung menaiki tangga. Aku habis nemuin klien, kamu nggak usah banyak tanya. Bikin sakit kepala. Jadi, direktur itu urusannya ribuan. Cari uang buat ngasih makan rumah ini aja udah bikin capek, masa pulang ke rumah masih harus laporan sama kamu? Aku berdiri kaku di kaki tangga. Makanan yang sudah dingin di meja makan seolah ikut mengejek kenaifanku. Dia bilang dia yang memberi makan rumah ini, dia lupa. Siapa yang diam-diam membayar cicilan pokok dan bunga mansion ini?
Siapa dalang di balik layar yang memberikan kontrak-kontrak yang menghidupkan perusahaannya? Namun demi anak dalam kandunganku, aku menenangkan diri, mencari alasan bahwa pria di dunia bisnis memang harus bersosialisasi dan stres adalah hal yang tak terhindarkan. Keesokan paginya, ketika ia sudah sadar dari mabuk, aku menunjukkan foto USG. Ia terlihat sedikit senang, tapi kebahagiaan itu sangat dangkal. Ia berjanji akan pulang lebih awal, namun janji itu tak pernah ditepati. Puncak dari suasana mencekam dan retakan tersembunyi di rumah ini terjadi di bulan keempat kehamilanku. Di hari, aku melakukan USG untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Dengan penuh semangat aku memamerkan pada Ibu Rini bahwa aku akan melahirkan seorang putri. Bertolak belakang dengan senyum bahagiaku, Ibu Rini yang sedang mengambil lauk tiba-tiba membanting sumpitnya ke meja makan, menciptakan suara bantingan keras. Wajahnya mengeras, tatapannya penuh kekecewaan dan penghinaan. Sudah hamil 4 bulan, malah yang keluar anak perempuan yang nantinya ikut. Suami, kamu makan apa sih sampai nggak bisa ngasih anak laki-laki buat nerusin marga keluarga Syaputra ini? Hah? Bima anakku sekarang direktur, sukses, banyak uang, banyak yang ngelirik. Kalau nggak punya anak laki-laki, nanti hartanya ini mau dikasih ke siapa? Ke orang luar. Perut sudah buncit tapi nggak ada gunanya. Sama sekali, tubuhku mematung. Hidungku terasa perih. Rasa sesak menumpuk mencekik tenggorokanku. Aku melirik Bima, berharap ia akan mengucapkan sepatah kata, pembelaan untuk istri dan anaknya, sama seperti cara ia menggenggam tanganku, membelaku 3 tahun lalu. Tapi tidak, Bima tetap dengan santai mengunyah sepotong daging di mulutnya. Ia melirikku dengan sebelah mata, nadanya acuh tak acuh, kejam dan tanpa perasaan. Ibu ada benarnya juga, Al. Sekarang karierku lagi naik daun, aku butuh anak laki-laki biar bisa bangga di depan klien dan kerabat. Kamu perbaiki pola makanmu sana. Habis lahirin yang ini, kamu harus rajin minum vitamin biar bisa langsung hamil anak laki-laki. Kamu kan di rumah cuma numpang makan dari suami, tugasmu cuma beranak. Masa gitu aja nggak becus? Wajar dong ibu ngomel. Kenapa? Muka kamu cemberut gitu? Tiap kata yang keluar dari mulutnya bagai paku yang ditancapkan menembus jantungku. Ternyata, di matanya, aku hanyalah mesin pencetak anak, seorang parasit tak berguna. Kariernya yang sedang meroket telah menutup rapat hati, nurani dan rasa cinta suami istri. Ia bersekutu dengan pemikiran kuno ibunya, yang gila anak laki-laki, untuk menginjak-injak harga diriku. Malam itu, aku memeluk perutku dan menangis sendirian di kamar. Hasrat untuk membongkar segalanya, memanggil pengacara dan mengekspos identitas sebagai presdir demi menampar wajah ibu dan anak itu membakar nyala di dadaku. Namun ketika tanganku menyentuh perut yang mulai membuncit, merasakan tendangan pelan dari putriku, semua emosi itu reda. Anak ini tidak bersalah, dia butuh keluarga yang utuh dengan ayah dan ibu. Anak yang lahir tidak boleh menanggung kekurangan akibat amarah orang dewasa. Lagi pula, aku masih menyimpan harapan-harapan bodoh dari seorang wanita yang percaya pada keajaiban. Aku percaya bahwa ketika bayiku lahir, ketika darah, dagingnya menangis, naluri kebapakan Bima akan bangkit, ia akan berubah, dan ibu, mertuaku akhirnya akan luluh melihat betapa menggemaskannya cucunya. Tapi aku salah besar, toleransiku hanya membuat mereka semakin congkak. Di bulan-bulan terakhir kehamilanku, tubuhku terasa sangat berat, kakiku, bengkak-bengkak hingga melangkah pun terasa begitu menyiksa. Ibu Rini bukan saja tak mau membantu satupun pekerjaan rumah, ia malah sengaja membeli makanan berminyak dan pedas makanan kesukaannya yang dilarang keras oleh dokter untukku. Ia beralasan karena aku di rumah menganggur, aku yang harus pergi ke pasar sendiri, masak sendiri, dan mengepel mansion 3 lantai yang luas ini. Cuma hamil doang kan? Bukan penyakitan yang harus dilayanin. Dulu waktu ibu hamil Bima, pagi ibu masih turun ke sawah, sore masih angkut air kuat-kuat aja. Dasar aja kamu ini sok-sokan kayak putri keraton, padahal aslinya miskin. Makanya, manja. Mending kamu banyak gerak kerja beres-beres rumah biar gampang. Lahirannya, jangan dikit-dikit nelpon suami suruh pulang. Dia itu banting tulang, cari duit. Nggak ada waktu dengerin keluhanmu. Sementara Bima, baginya rumah ini hanya sekadar tempat singgah. Ia sering pergi, menghilang, bahkan sering tidak pulang ke rumah berhari-hari. Ponselnya selalu diganti kata sandinya. Setiap kali aku meminjam ponselnya, ia langsung terlonjak dan membentakku dengan kasar. Panggilan telepon tengah malam, pesan-pesan, rahasia di WhatsApp, aroma parfum asing, dan noda lipstik samar di kerah bajunya. Aku melihat semuanya, aku tahu semuanya. Akal sehat seorang pebisnis wanita, tangguh dalam diriku berteriak mengingatkan bahwa ia sedang berselingkuh. Namun, hati lemah seorang ibu yang akan segera melahirkan memohon padaku untuk menutup mata, berusaha mempertahankan cangkang keluarga bahagia ini hingga hari persalinan tiba.
Aku menelan air mataku, menahan rasa kram setiap malam, memijat sendiri kakiku yang bengkak, pergi ke dokter kandungan sendirian sambil melihat istri-istri lain yang digandeng mesra oleh suami mereka. Aku mempertaruhkan seluruh daya tahanku pada hari anakku lahir, tetapi Tuhan memberikan pukulan mematikan agar aku terbangun dari mimpi panjang ini. Kontraksi persalinan datang pada pukul 2 dini hari, 10 hari lebih awal dari perkiraan dokter. Di luar, hujan badai turun dengan lebat mengguyur Jakarta. Petir menyambar merobek langit yang hitam pekat, angin menderu menghantam kaca, jendela kamar tidur. Aku terbangun karena kontraksi hebat di perut bagian bawah. Rasanya seperti ada yang menarik gergaji tumpul melewati pinggangku. Cairan hangat mengalir deras membasahi spray. Ketuban pecah. Dengan panik aku meraba sisi tempat tidur. Kosong dan dingin. Malam ini ia tidak pulang lagi. Keringat dingin bercucuran membasahi dahiku. Aku menggigit bibir, hingga berdarah agar tidak berteriak kesakitan. Tanganku yang gemetar meraih ponsel di meja rias. Aku memutar nomor Bima. Nada dering memanjang berbunyi, tut, tut, tut. Menggema putus asa di tengah keheningan. 1 kali, 5 kali, 10 kali. Tidak ada yang mengangkat. Kontraksi rahim datang lagi. Kali ini lebih ganas. Aku jatuh bersimpuh di lantai. Kayu yang dingin, satu tangan memeluk perut, satu tangan terus menekan tombol. Panggil ulang. Pada panggilan ke-20, akhirnya ada yang mengangkat telepon. Namun, suara yang terdengar dari seberang sana benar-benar mencabik-cabik jiwaku. Terdengar dentuman musik klub malam yang memekakkan telinga, suara dentingan, gelas kaca, dan yang paling jelas, suara seorang wanita yang sedang mabuk berat, bernada manja menggoda. Halo, Mas Bima lagi mandi, Mbak? Ini udah tengah malam, ngapain sih, nelpon-nelpon terus? Biarin orang tidur napa, kalau ada urusan besok aja, nelponnya ya, tut, tut, tut. Telepon ditutup dengan kejam. Aku duduk tertunduk di lantai, darah dan air, ketuban bercampur menjadi satu. Rasa sakit fisik saat ini tidak sebanding dengan hancurnya jiwaku. Suamiku pria yang paling kubutuhkan di saat antara hidup dan mati ini sedang berada di kamar mandi hotel bersama wanita lain. Aku tak boleh tumbang. Saat ini putriku sedang dalam bahaya. Dengan susah payah, aku menyeret langkah keluar kamar, turun ke lantai 2, dan menggedor kamar ibu. Mertuaku, ibu, tolong Alia, Bu. Ketubannya pecah, tolong panggilin ambulans buat Alia, Bu. Lama sekali baru pintu itu terbuka sedikit. Ibu Rini mengenakan piyama sutranya, matanya setengah terpejam, wajahnya terlihat sangat terganggu. Ia menatap, genangan air ketuban di dekat kakiku, mengerutkan kening dan mundur selangkah. Nada bicaranya menggerutu, sama sekali tidak ada rasa kasihan layaknya seorang calon nenek. Ya ampun, orang mau lahiran kok jorok banget sih ini sampai berceceran? Tengah malam buta teriak-teriak nggak karuan. Orang mau beranak ya emang sakit, perempuan lahiran bukan mau mati, nggak usah lebay. Kamu ambil HP sana pesan, taksi online sendiri. Ibu udah tua. Kalau ibu ikutan kamu hujan-hujanan ke rumah, sakit. Nanti ibu yang sakit-sakitan. Udah, berangkat sana. Nanti kalau udah beres lahirannya, baru telepon biar ibu datang lihat muka cucu. Oh ya, kalau anakmu perempuan, nggak usah cepet-cepet nelpon ibu, bawa sial. Selesai bicara, ia membanting pintu hingga tertutup rapat. Bunyi keras pintu. Kayu itu menampar wajahku dengan kenyataan yang sangat pahit. Aku benar-benar sendirian. Di mansion yang kubeli dengan uangku sendiri, aku dicampakkan seperti anjing liar di pinggir jalan. Tak ada lagi air mata yang bisa kutangiskan. Kekejaman mereka telah memicu naluri bertahan hidup paling kuat dari seorang ibu. Aku menggertakkan gigi, merangkak menuruni lantai dasar, dan memesan sendiri taksi Bluebird lewat aplikasi. Satu tangan menjinjing tas perlengkapan bayi yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari, tangan yang lain berpegangan pada dinding, tertatih-tatih melangkah keluar. Kegelapan malam yang diguyur hujan deras dan angin dingin menusuk tulang, menerjang wajahku. Air hujan bercampur dengan keringat dan air mata yang terasa pahit. Supir taksi yang panik berlari turun membantuku masuk ke dalam mobil, memacu kendaraannya secepat kilat menuju RSIA. Malam itu, lorong rumah sakit terasa sangat panjang dan dingin. Ibu-ibu hamil, lainnya ditemani suami yang menggenggam tangan mereka, ibu mertua yang mengusap punggung, dan keluarga yang mengelap keringat mereka. Sementara aku menandatangani sendiri surat persetujuan operasi dengan risiko kematian. Aku mengulurkan sendiri lenganku agar perawat bisa memasang infus. Aku menghadapi sendiri ketakutan yang luar biasa di atas meja operasi. Dokter memberitahu bahwa detak jantung bayi melemah dan air ketuban sudah kering, harus segera dilakukan operasi caesar darurat. Ketika lampu ruang, operasi yang menyilaukan menyorot mataku, ketika jarum bius menusuk tulang belakangku, aku bersumpah dalam hati pada langit dan bumi, bersumpah pada nyawaku sendiri, jika malam ini aku dan putriku sampai meregang nyawa,
aku akan menjadi iblis dan tidak akan mengampuni keluarga itu. Tetapi jika aku selamat dan keluar hidup-hidup dari ruang operasi ini, aku akan membuat Bima dan ibunya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, memaksa mereka berlutut di bawah kakiku merasakan hinaan yang paling dalam. Tangisan kelahiran baby Senja memecah kesunyian ruang operasi. Dokter menggendong bayi mungil yang masih merah itu dan menempelkannya di pipiku. Kehangatan dari tubuh anakku menjalar ke kulitku. Air mataku tumpah, bukan karena merasa kasihan pada diri sendiri, melainkan karena sebuah tekad mengerikan yang baru saja terbentuk. Aku selamat. Melewati gerbang kematian sendirian, aku sadar aku tak lagi membutuhkan bahu palsu siapapun. 3 hari terbaring di ruang pemulihan, menahan rasa sakit luka operasi yang serasa mau robek tiap kali aku membalikkan badan. Selama itu pula suamiku raib, tanpa jejak dengan alasan sibuk tender proyek. Ibu mertuaku datang melihat cucunya hanya sekali, mencibir karena bayinya perempuan, lalu kabur. Lewat seorang teman yang bekerja di media, aku dengan mudah menyelidiki kemana perginya Bima di malam aku bertarung nyawa. Ia tidak sedang mengurus tender. Ia menghamburkan uangku untuk membelikan tas Chanel ratusan juta, menyewa ruang VIP di klub malam untuk merayakan ulang tahun selingkuhannya yang bernama Siska, seorang mahasiswi baru lulus yang dipoles dengan barang-barang bermerek olehnya. Mereka mabuk-mabukan dan pergi ke hotel, sementara aku berbaring di meja operasi berhadapan dengan malaikat maut. Sisa-sisa cinta pernikahan telah mati membusuk di meja operasi malam itu. Aku tidak menangis, tidak mengamuk melabrak pelakor. Aku diam-diam meminta pulang, sehari lebih awal, membawa anakku pulang untuk menyiapkan sebuah jaring perangkap raksasa. Dan pemandangan kotor yang terjadi di ranjang pengantin di lantai 3 barusan, adalah paku terakhir yang menutup rapat peti mati untuk pernikahan penuh. Kebohongan ini, ruang kamar tidur yang pengap oleh bau nafsu birahi itu mendadak hening, mencekam. Pengumuman tegasku di telepon tadi, kupikir akan mematikan kesombongan, 2 manusia tak tahu malu itu. Namun, kenyataan membuktikan sebuah fakta pahit. Parasit yang terbiasa hidup menghisap darah orang lain biasanya mengidap penyakit megalomania, delusi keagungan yang tak bisa disembuhkan. Mereka telah dibutakan oleh cangkang mewah yang dengan susah payah kubangun untuk mereka selama 3 tahun ini. Setelah keheningan sesaat, Bima mengusap rambutnya yang berantakan, menengadah, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema, memantul di dinding kayu. Kedap suara kelas atas, membawa serta ejekan konyol dari seorang badut yang tak sadar sedang berdiri di pinggir jurang. Dengan santai ia menyingkirkan selimut, meraih jubah mandi sutranya dan mengenakannya tanpa mempedulikan tatapan dinginku. Ya ampun. Alia, kamu bikin aku takut aja. Kamu ini keseringan nonton sinetron azab ya, sampai halusinasi? Nelpon pengacara lah, narik aset mansion lah, narik modal dari Mentari Sakti Group lah. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu cuma karyawan rendahan, gaji UMR pas-pasan? Habis lahiran cuma numpang hidup, minta uang jajan sama aku buat pergi ke pasar. Dari mana ceritanya kamu punya hak buat blokir kartu kreditku? Kamu tadi nelpon siapa? Nelpon tukang parkir, depan komplek buat akting nakut-nakutin aku, ibu mertuaku, Ibu Rini, yang melihat anak laki-lakinya tertawa mengejek, langsung ikut campur. Ketakutan sesaat yang sempat mampir di wajahnya hilang tak berbekas, digantikan oleh watak galaknya yang khas. Ia berkacak pinggang, melangkah maju, dan menunjuk tepat ke wajahku dengan jari telunjuknya yang memakai kuteks merah mencolok. Suaranya melengking nyaring seperti kawat berduri yang digesekkan. Kamu ini memang perempuan gila. Gara-gara nggak bisa ngasih anak laki, otakmu jadi korslet, iya kan? Coba kamu ngaca, lihat badanmu yang melar itu. Mansion, ini anakku yang beli, mobil mewah anakku yang cicil. Perusahaan tempat dia jadi direktur itu gagah mentereng, uangnya ngalir kayak air. Lah kamu punya apa? Kamu bawa perut buncitmu masuk ke rumahku buat numpang makan harta keluarga Syaputra. Ini, sekarang malah berani-beraninya sok jadi nyonya besar kasih perintah? Udah, miskin, nggak berguna, banyak gaya lagi. Omongan Bima itu benar, kamu nelpon. Komplotan penipu dari mana buat main drama? Hah, dasar perempuan murahan. Di atas ranjang bersutra itu, Siska sang pelakor juga mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia sengaja menurunkan tali gaun tidur merahnya, meliuk-liuk, menyusupkan tangannya ke lengan Bima, dan dengan sengaja menggesekkan dadanya ke tubuh pria itu. Matanya yang dirias dengan eyeliner tajam menatapku dengan tatapan kasihan palsu khas pemenang. Mbak kan baru habis lahiran, hormonnya lagi nggak stabil, gampang kena baby blues dan depresi. Udahlah Mbak, jangan bikin ribut begini. Mas Bima itu capek urus bisnis di luar, kalau Mbak nggak bisa pengertian,
ya seenggaknya, jangan gila-gilaan bikin drama buat nakut-nakutin dia. Coba Mbak ngaca deh, muka Mbak Kuyu, badan kendor berantakan gitu, aku aja yang lihat enek, apalagi, laki-laki? Mbak itu harusnya tahu diri. Peluk erat-erat mesin pencetak uang, hidup Mbak ini. Aku berdiri terpaku, memeluk erat baby Senja di dadaku untuk mencegahnya terbangun karena suara-suara menjijikkan ini. Bekas jahitanku terasa perih, tetapi pikiranku saat ini setenang dan sejernih permukaan danau tanpa riak. Aku tidak marah, sungguh, aku tidak merasa marah. Aku hanya merasa lucu. Aku merasakan belas kasihan yang amat sangat dalam bagi makhluk-makhluk yang sedang menari-nari di atas tumpukan hartaku, namun mengira itu adalah hasil keringat mereka sendiri. Aku melirik Bima. Ia berdiri dengan kepala tegak, sangat puas diri. Dia lupa bahwa pada hari dia menandatangani kontrak cicilan KPR Mansion ini, pihak bank meminta bukti penghasilan, dan Mentari Sakti Group lah yang menerbitkan surat jaminan kosong untuknya. Padahal orang yang sebenarnya membayar utang puluhan miliar itu adalah aku. Dia lupa bahwa kartu kredit hitam tanpa limit yang sedang ia pakai gesek sana-sini untuk membelikan tas pelakornya, berada di bawah nama anak perusahaan, yang sahamnya 100% kukuasai. Ia terlalu percaya pada kedok direktur sukses, sampai-sampai menjadi buta. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku masih lembut dan tenang, namun setajam silet, memotong habis semua ilusi mereka. Mas Bima, Ibu Rini, semua yang harus kukatakan sudah kukatakan. Kalian gak mau percaya juga gak apa-apa, karena fakta tidak butuh pembuktian lewat kata-kata. Mas Bima, nikmatilah sisa kesombongan murahanmu itu, karena jam pasirnya sudah dibalik. Lalu aku menatap sang pelakor yang masih bergelayut manja di lengan suamiku. Aku menatap lurus ke kedalaman matanya yang berusaha terlihat menang, tiap kata yang kuucapkan bagai bisa ular, yang disuntikkan langsung ke otaknya. Kamu sangat menyukai tumpukan sampah ini? Kalau begitu, silakan ambil, dan pakai saja. Tapi biar kulihat besok ketika dia nggak punya sepeser pun uang, receh di sakunya, ketika dia ditendang ke jalanan dengan tumpukan utang yang menggunung, apakah kamu masih mau menempel padanya dan mengucapkan kata-kata cinta? Atau jangan-jangan kamu akan langsung kabur, berlari lebih cepat dari anjing liar yang disiram air panas? Mbak, jaga ya mulut Mbak. Mbak irikan karena Mas Bima cinta sama aku, manjain aku. Sudahlah sayang, gak usah ladenin orang gila ini, bikin kotor mulut aja. Bima menyela, lalu menatapku dengan pongah. Kamu dengar baik-baik ya, Alia. Kamu mau cerai kan? Oke. Akan kukabulkan permintaanmu. Tapi kamu angkat koper, dan seret kakimu keluar dari rumah ini sendiri. Jangan harap kamu bisa bawa satu perak pun uang dariku. Mobil ini, rumah ini, semuanya keringatku. Kamu jangan mimpi bisa nyentuh sepeser pun. Setelah tanda tangan surat cerai, aku bakal langsung bawa Siska masuk jadi nyonya di rumah ini, biar mata kamu melek siapa pecundang yang sebenarnya. Betul itu nak. Usir aja dia hari ini juga biar nggak jadi beban. Beranak bayi, perempuan bawa aja sendiri pergi sana. Keluarga ini nggak sudi nampungnya. Ibu, mau beli petasan buat dirayain saking senengnya bisa ngusir pembawa sial miskin. Ini dari rumah. Aku tersenyum. Sebuah senyuman tipis dan sedingin es, yang entah mengapa membuat Bima bergidik sejenak. Aku tak sudi membalas sepatah kata pun lagi. Membuang argumen pada orang bodoh adalah hal yang sia-sia. Hukuman yang paling menyakitkan bukanlah memaki atau memukuli, melainkan membiarkan mereka memanjat ke puncak tertinggi ilusi mereka, lalu menarik tangga dari bawah kaki mereka. Dengan tangan sendiri, membiarkan mereka terjun bebas menghantam lantai beton. Aku memutar tumitku, telapak kakiku yang telanjang dan dingin menginjak lantai kayu, berjalan tegap keluar kamar, meninggalkan di belakangku tawa konyol dari 3 orang yang tak sadar bahwa eksekusi hukuman mati finansial mereka telah resmi diaktifkan. Aku turun ke lantai 2, berjalan lurus ke kamar tidur yang dulunya adalah ruang privasiku dan Bima sebelum aku pindah kamar demi masa kehamilan. Kamar itu masih menyimpan aroma yang kukenal, tapi kini terasa sangat asing dan menjijikkan. Aku meletakkan baby Senja di tengah kasur yang aman, menaruh bantal untuk menjaga sekelilingnya. Ia masih tertidur pulas, napasnya teratur, pipinya tembam, kemerahan, sama sekali tak tahu menahu soal badai yang tengah menghantam hidup ibunya. Melihat anakku, hatiku teriris, tapi sama sekali tidak ada air mata yang jatuh. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri di meja operasi, mulai saat ini aku tak akan pernah menangis lagi untuk pria brengsek itu. Aku menarik koper besar dari sudut lemari, mulai mengemasi barang-barang. Aku tak mengambil satu pun barang yang dibeli dengan kekayaan palsu Bima di rumah ini. Aku hanya mengambil beberapa potong pakaian sederhana yang ku beli pakai uang receh demi menutupi identitasku, baju-baju mungil baby Senja, dokumen identitas diri,
dan buku rekam medis vaksin anakku. Bekas jahitan yang kembali merembeskan darah membuatku bergerak lambat. Kadang, aku harus membungkuk, berpegangan pada tepi meja sambil terengah-engah. Namun, rasa sakit fisik ini tidak ada artinya dibanding dengan api kebencian yang berkobar hebat di dalam darahku, menyuplai tenaga raksasa. Tepat saat aku menarik resleting koper yang mengeluarkan bunyi berderak keras, pintu kamar didorong kasar dari luar. Ibu Rini berdiri di pintu, pandangan, matanya setajam elang, menyapu seluruh ruangan dan terpaku pada koper di tanganku. Ia melangkah masuk tanpa sungkan, langsung merebut paksa koper itu dariku. Tunggu dulu, kamu mau bawa apa pergi? Semua barang di rumah ini dibeli pakai uang anakku si Bima. Kamu udah numpang hidup bertahun-tahun, sekarang cerai mau. Maling bawa kabur barang? Buka. Biar ibu periksa sekarang. Aku meluruskan punggungku, berhadapan langsung dengan ibu mertua yang selama 3 tahun ini selalu kulayani dengan penuh kesabaran. Aku bukan lagi menantu, penurut yang akan menggigit bibir mendengar cacian. Dengan sisa tenagaku, kutarik kembali koper itu dengan sangat kasar, membuat Ibu Rini sempoyongan, nyaris jatuh. Jauhkan tangan kotor ibu, di dalam sini cuma ada beberapa baju rombeng dan popok anakku. Barang-barang mahal di rumah ini, saya sedikit pun tak sudi menyentuhnya. Silakan ibu peluk dan simpan baik-baik buat mimpi indah ibu. Berani kamu kurang ajar sama aku ya? Kamu keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Biar kulihat bisa hidup berapa hari kamu tanpa uang anakku. Ujung-ujungnya kamu pasti cuma bakal gembel bawa anak di jalanan. Kalau udah keluar dari pintu ini, jangan pernah berani menampakkan mukamu ke sini buat ngemis-ngemis dan sujud minta ampun ke aku. Bima berjalan turun dari lantai atas, sudah memakai celana bahan dan kemeja sutra licin, bersandar santai di kusen pintu. Ia melipat tangan di dada, menatapku layaknya melihat seekor semut yang sedang berusaha kabur. Udah bu, biarin aja dia. Biar kita lihat harga diri rongsokannya itu bisa bikin perutnya kenyang berapa lama. Habis lahiran, jahitan belum kering udah mau bawa bayi ke jalanan. Alia, aku peringatkan kamu ya, sekali langkah kakimu keluar dari sini, aku putus semua jatah bulanan. Jangan harap kamu bisa chat aku buat ngemis minta uang susu, pas anak itu sakit. Aku nggak punya tanggung jawab buat perempuan tolol yang nggak tahu diuntung. Aku membungkuk dan menggendong baby Senja ke pelukanku, melilitkan selimut tipis, agar ia tak terkena angin. Tanganku yang lain menggenggam erat gagang koper. Aku melangkah menuju pintu. Saat melewati Bima dan Ibu Rini, aku berhenti tepat 1 detik. Tatapan mataku menancap di wajah mereka setajam pisau membelah batu. Mas Bima, kamu tenang saja. Uang susu anakku, biar kamu kerja seumur hidup pun, nggak bakal bisa menyentuh angka recehan dari uang yang kumiliki. Aku cuma berharap besok pas kamu buka mata, kamu masih punya sisa keberanian untuk berdiri tegak dan mengulangi kata-kata sombongmu ini. Aku melangkah melewati ambang pintu, dengan tegas tanpa menoleh ke belakang. Bunyi benturan pintu kayu jati yang berat menutup di belakang punggungku, memutus secara total ikatan karma busuk ini. Angin terik siang Jakarta menerpa wajahku, namun aku merasa luar biasa bebas. Kebebasan seekor elang raksasa yang berhasil lepas dari sangkar sempit. Aku berjalan kaki menuju luar kompleks, melambaikan tangan menghentikan taksi, Bluebird. Sopir taksi menatapku seorang wanita pucat yang baru melahirkan, membawa koper besar dan menggendong bayi matanya memancarkan rasa iba. Mbak mau kemana? Kelihatannya lemas banget, perlu saya bantu angkatin barangnya? Makasih, Pak. Tolong antar saya ke Ritz-Carlton SCBD, jawabku lugas. Taksi mulai melaju, meninggalkan di belakang sana mansion yang masih menampung para parasit itu. Aku bersandar di jok kulit, menatap deretan kemacetan Jakarta. 3 tahun lalu, aku berperan sebagai karyawan miskin, membuang kebiasaan hidup mewah, mengurung diri di dapur demi menjadi istri yang baik. Kini, tirai pertunjukan telah diturunkan, aku harus kembali ke duniaku yang sebenarnya. Setibanya di hotel, para staf bellboy berseragam rapi, langsung berlari menyambut dan membantu. Aku tak lagi mengeluarkan uang recehan lecek. Aku membuka aplikasi mobile banking prioritas khusus di ponselku, membayar langsung di muka untuk kamar presidential suite paling mahal. Saat pintu kamar paling mewah itu terbuka, aroma terapi anggrek yang menenangkan menguar di udara. Pemandangan kaca menyajikan seluruh panorama gedung pencakar, langit Jakarta di bawah sinar matahari sore. Perlahan, kuletakkan baby Senja di atas kasur putih bersih yang selembut beludru. Aku menatap wajah malaikat, putriku, mengusap tangan mungilnya yang terkepal. Senja, maafin mama ya udah biarin kamu lihat pemandangan kotor itu. Tapi kamu, tenang saja, mulai sekarang, mama akan kerahkan seluruh kekuatan mama untuk melindungimu. Orang-orang yang udah nginjak-nginjak kita, mama bakal bikin mereka bayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari darah.
Aku masuk ke kamar mandi, membersihkan keringat dan sisa bau rumah sakit di tubuhku. Saat keluar, aku mengenakan jubah mandi sutra kelas atas. Aku membuka laptop super tipis di atas meja kerja, menyambungkannya ke internet. Layar yang menyala terang menyinari wajahku yang dingin dan tajam, tak menyisakan satu pun titik kelemahan. Sudah waktunya bagi Kekaisaran Mentari Sakti untuk bangkit. Jaring finansial yang mencekik tenggorokan Bima secara resmi akan dikencangkan. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Sinar matahari pagi menembus celah tirai kaca. Presidential Suite. Baby Senja sudah dirawat dengan sangat hati-hati di kamar. Sebelah oleh seorang babysitter profesional bersertifikat internasional yang kusewa mendadak semalam. Sementara aku duduk di depan cermin rias besar, perlahan-lahan mengelupas cangkang kelemahan seorang ibu bersalin. Aku merias wajah tipis tapi sangat tajam. Garis eyeliner memanjang tegas, bibirku dipoles dengan lipstik warna merah marun yang menyiratkan kekuasaan. Aku memilih setelan jas wanita, power suit, abu-abu custom-made yang pas di badan, menutupi sisa-sisa tanda pasca melahirkan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi, merek ternama. Rambutku di-blow bergelombang, menjuntai dengan angkuh. Melihat ke cermin, aku bukan lagi Alia si istri malang, numpang hidup, dan terbuang. Aku adalah Alia Larasati, Presdir tanpa nama dari Mentari Sakti Group, orang yang menggenggam nyawa finansial puluhan hingga ratusan perusahaan besar dan kecil di Jakarta. Mobil Maybach hitam mengkilap beserta sopir pribadi perusahaan sudah menunggu di lobi hotel. Aku masuk ke dalam mobil dan memerintahkan untuk langsung menuju gedung kantor pusat Mentari Sakti Group di kawasan SCBD. Sudah 3 tahun aku hanya mengendalikan perusahaan ini lewat rapat online tanpa nama atau melalui sepupuku. Kehadiranku hari ini akan menjadi sebuah gempa bumi berkekuatan besar. Melangkah masuk ke lobi perusahaan. Bunyi ketukan sepatu hak tinggiku berirama, ritmis dan tegas di atas lantai marmer, membuat semua mata tertuju padaku. Para eksekutif senior, manajer, asisten, semuanya sudah berbaris rapi usai mendapat panggilan darurat. Mas Dimas, sepupuku yang selama ini jadi CEO boneka, segera maju, menunduk hormat, dan menyerahkan posisi sentral kepadaku. Pintu kaca ruang rapat Dewan Direksi ditutup. Aku duduk di kursi presdir di ujung meja. Di sebelah kanan dan kiriku duduk barisan pengacara top, yang dipimpin oleh pengacara Hendra, beserta Direktur Keuangan dan Direktur Investasi. Udara di dalam ruangan itu begitu pekat oleh ketegangan. Aku mengetuk ringan pena bertahtakan berlian di atas meja, suaraku yang dingin dan tegas menggema. Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini saya resmi mengambil alih kembali, kendali penuh secara langsung. Pertama, pengacara Hendra, bagaimana status proses hukum yang saya minta kemarin? Siap, Bu Presdir. Semuanya sudah sesuai rencana. Pertama, soal mention di Pondok Indah dan mobil Mercedes. Di atas kertas kredit memang atas nama Bima Syaputra, tapi faktanya perjanjian jaminan cicilan 100% ditandatangani oleh anak perusahaan finansial di bawah payung grup kita. Pagi ini, saya sudah mengirimkan surat pembatalan penjaminan dan meminta pihak bank untuk langsung melakukan penyitaan aset sebelum jatuh tempo dengan alasan terdeteksinya risiko kecurangan dari pihak peminjam. Bank sudah mengeluarkan surat perintah sita jaminan. Kedua, seluruh kartu kredit tambahan, supplementary card, atas nama Bima Syaputra dengan limit 2 miliar rupiah sudah diblokir permanen dengan alasan pemegang kartu utama melaporkan kartu hilang, dicuri. Ketiga, berkas gugatan cerai secara sepihak lengkap dengan bukti perselingkuhan dari rekaman CCTV hotel semalam sudah didaftarkan. Kita memegang kepastian, mutlak memenangkan hak asuh anak dan tidak akan membagi sepeser pun harta. Gonogini untuknya. Bagus sekali, aku mengangguk pelan, mataku melirik ke arah Direktur Investasi yang sedang duduk menunggu perintah. Bima selalu menepuk dada dengan congkaknya, mengklaim bahwa dia adalah direktur hebat yang berhasil memenangkan tender ratusan miliar dengan kemampuannya sendiri. Sudah saatnya aku tunjukkan padanya, dari mana asal nasi yang ia makan, selama ini, Direktur Investasi. 3 proyek vital yang saat ini kita serahkan pada perusahaan tempat Bima bekerja sebagai subkontraktor utama. Bagaimana progresnya? Lapor, Bu Presdir. Mereka sedang dalam tahap pengerjaan fondasi dan struktur baja. Aliran dana tunai mereka sekarang 100% bergantung pada termin pencairan dana tahap kedua dari kita hari Jumat besok. Kalau kita tidak mencairkan dana itu, perusahaan Bima akan kolaps. Mereka tidak bisa bayar gaji tukang, material, dan akan menghadapi tuntutan denda keterlambatan kontrak hingga puluhan miliar rupiah dari vendor-vendor mereka. Aku menyeringai, sebuah senyum kejam mekar di bibirku. Bagus, aktifkan klausul audit darurat.
terbitkan surat penundaan pencairan dana, detik ini juga dengan alasan ditemukan penyimpangan anggaran material oleh subkontraktor. Tarik seluruh modal dari konsorsium bersama perusahaannya, biarkan informasi ini bocor ke media bisnis dan vendor-vendornya. Saya mau, sebelum jam 12 siang ini, Bima sudah menerima berita bahwa perusahaannya resmi bangkrut. Baik, Bu Presdir. Tapi, mohon maaf Bu, kalau kita bertindak sekeras ini, perusahaan kita juga akan rugi miliaran karena proyek tertunda. Apa Ibu yakin, mau se-ekstrem ini, rugi beberapa miliar bagi Mentari Sakti, cuma ibarat uang receh yang jatuh ke jalan, tapi bagi Bima, itu adalah pisau giotin yang memenggal lehernya. Lakukan sesuai perintahku, tanpa ampun, rapat selesai dengan cepat. Para petinggi bergegas keluar untuk melaksanakan tugas dengan kecepatan badai. Aku memutar kursiku, memandang keluar kaca gedung, pencakar langit. Di bawah sana, deretan mobil dan orang-orang terlihat sekecil semut, sibuk berlalu lalang. Di antara semut-semut itu, ada satu parasit yang sedang menyombongkan diri, bermimpi indah memeluk pelakor di atas ranjang mewahnya, tanpa tahu bahwa tangan raksasa takdir telah mencekik lehernya. Kesombongan pria yang berlindung di balik rok wanita pada akhirnya akan dihancurkan oleh kekuatan absolut dari wanita itu sendiri. Dalam peperangan, tanpa asap mesiu ini, aku bahkan tak perlu meneteskan setitik pun keringat. Aku akan duduk nyaman di singgasanaku, menyeruput teh hangat, dan menikmati pertunjukan keluarga keparat itu meronta-ronta di dalam kubangan lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Pukul 11 siang. Cuaca Jakarta sedang terik-teriknya seperti ingin membakar aspal. Namun di dalam mal mewah Plaza Indonesia, udara Aceh terasa sangat sejuk dan dipenuhi aroma parfum mahal. Melalui layar pantauan CCTV yang baru saja diretas secara legal oleh tim keamanan siber Mentari Sakti dan disambungkan langsung ke iPadku, aku duduk santai menyesap teh chamomile, menikmati siaran langsung yang sedang berlangsung. Bima dan Siska sang pelakor sedang berjalan bergandengan tangan memasuki butik Chanel. Bima mengenakan setelan jas rapi, berjalan penuh percaya diri, dagunya terangkat arogan layaknya orang yang menguasai dunia. Sang pelakor meliuk-liukkan tubuhnya, menempelkan dada pada lengan Bima, matanya yang rakus, menyapu deretan tas-tas merek ternama di etalase. Mereka sedang merayakan kemenangan. Mereka pasti mengira dengan mengusir aku dan bayiku pagi tadi, mereka telah menang besar, satu langkah resmi untuk menguasai rumah dan harta yang mereka yakini milik Bima. Sayang, tas warna hitam dengan pengunci emas ini bagus banget. Ini koleksi terbaru loh. Tapi harganya mahal banget, hampir 270 juta. Apa aku lihat yang lebih murah aja ya? Nanti bikin kamu boros. Apalagi pagi ini kan rumah lagi, berantakan, kamu juga harus ngurus berkas cerai sama istrimu itu. Kamu ini mikirnya kejauhan. Soal cerai sama perempuan itu, pengacaraku bisa urus dalam sekejap mata. Dia kan keluar bawa koper cuma bawa tangan kosong. Mulai sekarang, rumah itu punya kamu, uangku juga uangmu. Tas segini mah kecil, mana manajernya? Bungkus tas ini buat saya, tambahin juga parfum limited edition, di sebelah sana. Calon istri Direktur Bima Syaputra harus pakai barang terbaik, nggak usah ragu-ragu. Suara angkuh dan lantang Bima terdengar di rekaman. Staf butik langsung membungkuk hormat dengan senyum manis, dengan sigap membungkus barang-barang super mahal itu ke dalam kotak hitam mewah yang elegan. Bima mendengus bangga, mengeluarkan kartu kredit warna hitam eksklusif dari dalam dompet kulitnya. Ia menjepitnya dengan 2 jari, lalu menyerahkannya dengan gaya sok elit kepada kasir. Kartu hitam itu adalah kartu suplementari yang kuberikan padanya, yang langsung terhubung dengan rekening pribadiku. Kasir tersenyum melayani, menggesek kartu tersebut ke mesin EDC. Terdengar bunyi tiit yang panjang. Di layar mesin EDC menyala merah dengan tulisan Decline, Error. Kasir itu mengerutkan kening sedikit, mencoba menggesekkan kartunya lagi untuk kedua kalinya. Masih bunyi penolakan yang sama. Senyum di bibir kasir mulai terlihat kaku. Ia menatap Bima dengan sopan. Mohon maaf Bapak, kartu Bapak ditolak oleh sistem. Mesin menunjukkan keterangan bahwa kartu ini telah diblokir atau pemegang kartu utama telah membekukan transaksi. Apakah Bapak ada kartu lain atau ingin bayar cash? Total, tagihannya 270 juta rupiah, Pak. Gimana sih kamu kerjanya? Kalau mesinnya rusak mending buang aja. Ini kartu, hitam VIP, limitnya 2 miliar. Kemarin baru aku pakai gesek beli barang, normal-normal aja, masa sekarang dibilang diblokir? Gesek lagi sekarang, kerja, kok lelet amat, gara-gara kamu mood customer VIP rusak, aku bisa telepon, manajermu buat pecat kamu sekarang juga. Iya tuh bener, timpal Siska. Pasti sistem mesin kalian yang error, Mas Bima, ini direktur di grup besar, uang di kartunya digesek sampai keriting juga nggak, bakal habis, mana mungkin diblokir.
Coba kalian periksa lagi deh, bikin males. Belanja aja. Mendapat bentakan seperti itu, wajah kasir mulai terlihat kesal meski tetap berusaha profesional. Ia mencoba untuk ketiga kalinya, bahkan menggunakan mesin EDC dari bank lain. Tapi hasilnya tetap sama, huruf merah berkedip decline. Saat itu manajer butik sudah keluar melerai. Mohon maaf Bapak, kami sudah mencoba semua cara, tetapi kartu Bapak memang benar-benar sudah dibekukan dari pihak bank penerbit. Ini bukan kesalahan sistem, kami. Jika Bapak tidak memiliki metode pembayaran lain, terpaksa kami harus cancel transaksinya. Masih banyak customer lain yang sedang mengantre di sini. Raut wajah Bima mulai berubah. Dari yang semula kemerahan karena sombong, berubah menjadi merah padam karena malu. Beberapa pelanggan kelas atas di sekitar butik mulai memperhatikan. Terdengar bisik-bisik cibiran. Di mata para kaum high class, masuk ke butik luxury, lalu gagal menggesek kartu adalah sebuah aib yang sangat memalukan. Bima panik, membongkar dompet kulit buayanya, mengeluarkan 2 kartu kredit lain. Itu adalah kartu kredit kelas standar dari bank lain yang biasa ia pakai untuk belanja receh. Ini. Gesek 2 kartu ini. Cepat. Bank sialan kerjanya nggak becus. Nanti aku telepon maki-maki mereka. Namun sayangnya, sejak pagi tim keuangan Mentari Sakti sudah melempar peringatan untuk memblokir skor kredit BI checking Bima di seluruh sistem perbankan. Kartu-kartu receh itu limitnya juga tak seberapa. Ditambah ada deteksi pemblokiran yang janggal, tentu saja langsung ditolak oleh sistem untuk nominal. Sebesar itu, bunyi tiit. Tiit. Penolakan terus menggema, seolah tamparan tak kasat mata, yang menghantam wajah Bapak Direktur berkali-kali. Ujung bibir sang pelakor mulai berkedut. Ia menarik tangannya dari gandengan. Bima, matanya memancarkan kecurigaan yang bercampur kekecewaan. Bima berkeringat, dingin sebesar biji jagung. Ia buru-buru merebut kartu-kartunya dari tangan kasir, lalu menarik tangan Siska keluar butik setengah berlari, diiringi tatapan sinis dari staf toko dan pandangan iba orang-orang di sekitar. Mungkin, sistem jaringan bank hari ini lagi down parah server utamanya. Udah, kita makan siang dulu aja. Nanti sore kalau udah benar, aku balik lagi beliin. Buat kamu ya, rayu Bima. Kamu ini kenapa sih? Katanya direktur, beli tas sebiji aja nggak becus. Sampai, dilihatin orang-orang pakai tatapan merendahkan gitu. Nggak usah makan. Ambil, mobil sana, aku capek mau pulang. Bima menelan ludah dengan susah payah, berjalan gontai menuntun selingkuhannya, menuju basement parkir VIP Plaza Indonesia. Ia memencet smart key Mercedes, kesayangannya. Tapi tidak terdengar bunyi bip-bip responsif, lampu mobil juga tak menyala. Ketika sampai di area parkir VIP, pemandangan di depannya membuat langkahnya terhenti. Sebuah truk derek alat berat sedang mengangkat mobil Mercedes hitam, mengkilap miliknya. Beberapa pria berseragam pihak bank debt collector dan petugas keamanan gedung sedang berdiri mencatat sesuatu di formulir. Bima panik dan berlari menerjang sambil berteriak, "Hei, kalian ngapain? Turunin mobil saya. Siapa yang ngasih izin kalian derek mobil saya? Kalian mau ngerampok di siang bolong ya? Maaf, Anda Bapak Bima Syaputra bukan? Kami perwakilan dari pihak leasing bank. Sesuai perjanjian fidusia nomor 2804, pihak penjamin yang membayarkan cicilan. Mobil ini telah secara resmi mencabut jaminan pelunasan dan menghentikan pembayaran cicilan. Bersamaan dengan itu, pihak kami menemukan bahwa Anda memalsukan data slip gaji penghasilan saat pengajuan. Bank sudah mengeluarkan surat sita aset sebelum jatuh tempo. Ini berita acara penyitaannya, silakan Anda tanda tangan. Kami sedang menjalankan tugas. Penjamin apa? Sita aset apa? Mobil ini aku beli pakai uangku sendiri. Tiap bulan dipotong langsung dari rekeningku. Kalian ini pasti salah orang. Sini aku telepon kepala cabang kalian. Aku ini nasabah prioritas. Bapak Bima, lebih baik Anda cek lagi mutasi rekening Anda. Selama 3 tahun ini, aliran dana yang masuk ke rekening Bapak buat bayar mobil ini semuanya ditransfer dari sebuah perusahaan finance atas nama orang lain, bukan uang pribadi Bapak. Pagi ini perusahaan itu sudah menyetop dananya. Posisi Anda saat ini tidak punya kapasitas buat melunasi utang. Tolong minggir, kami mau bawa mobilnya. Truk derek perlahan bergerak, membawa pergi mobil sport mewah simbol kesuksesan palsu yang selalu dibanggakan Bima keluar dari basement parkir. Bima berdiri kaku, kunci smart key di tangannya kini tak lebih dari sekadar rongsokan plastik. Siska sang pelakor berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi tanpa darah. Perempuan itu tidak bodoh. Ia mulai menyadari bahwa direktur sukses yang sedari tadi ia tempel, sepertinya cuma cangkang kosong tanpa isi. Ini maksudnya apa Mas Bima? Mobil ditarik, kartu diblokir. Terus kamu mau nyuruh aku jalan kaki pulang? Katanya kamu kaya raya, Dek. Dek, sabar dulu, aku telepon tanya lagi.
Ini pasti ada salah paham. Bang, sialan ini kerjanya ngawur, nanti aku tuntut mereka. Kita pesan GrabCar. Pulang dulu aja ya, kita bicarain di rumah. Melihat layar iPad, aku menutup covernya sambil tersenyum sinis. Pesan Grab, pulang ke rumah? Oh Bima, kamu masih belum paham ya? Rumah yang mau kamu tuju, itu sekarang bukan milikmu lagi. Permainan baru saja memasuki babak yang paling menyenangkan. Efek domino sudah runtuh, dan tak ada kekuatan apapun yang mampu menahan beratnya kehancuran ini. Sementara Bima sedang berkeringat dingin di basement parkir, gelagapan memesan taksi online murah untuk membawa pulang selingkuhannya. Di mansion Pondok Indah, Ibu Rini sedang menjalani menit-menit terakhir kesombongannya dalam hidupnya. Aku bisa membayangkan dengan jelas adegan itu melalui rekaman CCTV ruang tamu. Ibu Rini pasti sedang duduk menyilang kaki di atas sofa kulit impor. Di depannya, terhidang sepiring buah-buahan mahal. Tangannya memegang ponsel, mengobrol keras-keras dengan teman-teman sosialita ibu-ibu arisan dari kampungnya. Aduh Jeng, saya ini baru aja ngusir menantu saya pagi ini. Bisanya cuma ngelahirin anak perempuan, nggak berguna, berani ngelawan mertua lagi. Anak saya, si Bima itu kan direktur, perempuan mana sih yang nggak ngantre? Pagi ini aja, dia baru bawa pulang cewek cantik, masih muda, segar. Mansion ini, mobil sport, itu, semuanya kan anak saya yang banting tulang beli. Ya saya harus nikmatin, dong, ngapain capek-capek ngelayanin benalu, dia keluar seret koper kosong loh, saya larang dia bawa sepeser pun uang dari rumah ini, biar tahu rasa dia. Tepat saat ia sedang tertawa kegirangan, bel pintu mansion berbunyi nyaring. Ibu, Rini membetulkan kerah baju sutranya, mengangkat dagunya layaknya nyonya besar, dan berjalan santai membuka pintu. Mungkin dia berpikir Bima dan menantu barunya, pulang membawa tas-tas barang branded hasil belanjaan. Namun begitu pintu besi berlapis emas itu dibuka, senyum di bibir Ibu Rini seketika membeku. Yang berdiri di depan gerbang bukanlah Bima, melainkan pengacara Hendra yang memakai setelan jas hitam profesional. Di belakangnya, ada 2 orang staf bank yang membawa setumpuk map tebal, serta 3 orang satpam keamanan kompleks Pondok Indah dengan wajah serius. Kalian siapa? Nyari siapa pencet-pencet bel rumah orang sembarangan? Kalian? Gak tahu ini rumah Direktur Bima Syaputra. Hah, selamat siang. Ibu, saya adalah kuasa hukum perwakilan dari pemilik sah aset, mansion ini, dan ini perwakilan dari bank. Kami datang untuk mengeksekusi surat, perintah penyitaan aset jaminan bank, dan meminta seluruh pihak yang tidak memiliki hak secara hukum untuk segera mengosongkan rumah ini sekarang juga. Sita, pemilik sah apa? Kamu ngomong jangan ngaco ya. Mansion ini anak saya, Bima Syaputra yang beli pakai keringat dan darahnya sendiri. Kalian ini, komplotan penipu dari mana mau ngerampok rumah orang? Saya panggil polisi. Sekarang ya, silakan ibu panggil polisi kalau mau. Malah itu akan mempercepat pekerjaan kami. Ibu, mansion ini di atas kertas KPR memang memakai nama Pak Bima Syaputra. Tetapi seluruh dana cicilan yang dibayarkan sejak DP awal sampai detik ini, dibayarkan langsung dari rekening perusahaan milik Ibu Alia Larasati, yang, notabene adalah menantu Anda. Pagi ini, Ibu Alia sudah mengajukan gugatan cerai, dan perusahaannya resmi mencabut jaminan kredit ini. Mengingat pihak debitur tidak punya kapasitas untuk melunasi utang yang menunggak, bank sudah menerbitkan surat penyitaan. Ini suratnya yang sudah dicap merah dari pengadilan, silakan ibu baca. Ibu Rini merebut kertas itu, matanya yang mulai rabun berusaha membaca kalimat tebal yang dicetak di sana. Saat melihat tulisan nama Alia Larasati dan surat penyitaan aset, kakinya serasa dilucuti tulangnya. Ia terhuyung mundur, mulutnya meracau tidak jelas. Alia Larasati, si Alia benalu itu. Perusahaannya, nggak mungkin. Dia itu cuma kuli kantoran gaji UMR. Mana punya duit beli mansion puluhan miliar. Kalian sekongkol ya sama dia buat nipu saya? Bima, mana Bima? Biar saya telepon Bima pulang. Ia dengan tangan gemetar memencet nomor anaknya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil Grab biasa mengerem mendadak di depan gerbang mansion. Bima dan Siska turun dari mobil. Wajah Bima terlihat sangat lelah, keringat membasahi kemejanya. Melihat kerumunan orang di depan rumahnya, Bima panik dan menerobos masuk. Ada apa ini, Bu? Kenapa ada orang bank di sini? Bima, akhirnya kamu pulang, Nak. Mereka bilang rumah ini punya si Alia. Mereka mau ngerampas rumah kita, mau ngusir kita ke jalan. Cepat kamu lurusin, kamu bilang kan ini rumah pakai duit kamu? Bima menatap pengacara Hendra, lalu menatap petugas bank. Tulang punggungnya langsung sedingin es. Pagi ini baru saja mobil dan kartunya ditarik, sekarang mereka datang ke rumah. Firasat mengerikan seperti kiamat mencekik lehernya. Selamat siang Pak Bima. Pasti Bapak baru saja mendapat kabar soal penarikan Mercedes dari bank. Mansion ini juga mengalami nasib yang sama.
surat jaminan finansial Bapak sudah dicabut. Sekarang Bapak punya utang jatuh tempo dalam jumlah raksasa yang tidak bisa Bapak bayar. Rumah ini akan disegel sekarang juga, untuk dilelang. Kami minta Bapak dan keluarga segera membereskan barang dan angkat kaki dari sini. Nggak mungkin. Gimana ceritanya kalian bisa batalin jaminan sepihak? Saya ini, partner strategis dari Mentari Sakti Group. Proyek yang saya pegang nilainya ratusan miliar. Saya sanggup bayar utang ini. Tunggu aja dana saya cair. Saya bakal beli lunas rumah ini. Kasih saya waktu seminggu. Pak Bima, sepertinya Anda belum update berita terkini. Mentari Sakti Group sudah secara sepihak memutus seluruh kontrak kerjasama sebagai subkontraktor dengan perusahaan Bapak 2 jam yang lalu, karena ditemukan manipulasi dana, material, aliran dana untuk perusahaan Anda diputus total. Saat ini, jangankan menunggu dana cair, perusahaan Anda sedang dalam proses pilot dan menghadapi tuntutan denda keterlambatan kontrak ganti rugi miliaran rupiah. Anda tidak lagi punya pemasukan dari manapun, kata-kata pengacara Hendra bagaikan bom waktu yang meledak tepat di ubun-ubun. Bima, pemutusan kontrak, tarik modal, pilot. Kata-kata itu begitu menyakitkan telinga, membuat Bima sempoyongan dan jatuh terduduk di atas undakan batu teras mansion. Semua yang susah payah ia bangun kedok direktur hebat, harta yang ia sombongkan seketika hancur menjadi debu. Hanya dalam waktu setengah hari, Siska sang pelakor berdiri menyaksikan semua itu. Ia tidak bodoh. Mendengar kata pilot, ia langsung mengerti bahwa pria yang ada di depannya ini sekarang hanyalah seonggok sampah yang tak ada harganya. Ia mencibir, mengentakkan kaki, dan marah-marah. Oh, jadi kamu nipu aku ya? Ngakunya direktur triliunan, ternyata barang pinjaman utang semua. Untung aku belum terikat jauh sama kamu. Minggir sana, sialan banget sih aku, nempel sama gembel care yang banyak gaya. Dek, Siska kamu mau kemana? Kamu di sini aja sama aku, kita mulai dari nol ya. Tetapi wanita pelakor itu sama sekali tak peduli. Ia menenteng tasnya, berjalan, lurus ke jalan raya, melambaikan tangan memanggil taksi yang lewat, dan hilang. Tanpa jejak, meninggalkan sang kekasih yang baru semalam berjanji sehidup, semati. Kini terkapar di tanah. Ibu Rini menangis meraung-raung, bergulingan di atas lantai keramik, mengutuki langit, bumi dan pihak bank. Namun hukum tidak menyediakan tempat untuk air mata buaya. Tim security maju dan memaksa ibu anak itu keluar dari area kompleks perumahan. Mereka tidak diizinkan membawa satupun barang berharga selain baju yang menempel di badan mereka, karena seluruh isi rumah telah resmi disegel. Sore itu, langit Jakarta tiba-tiba menjatuhkan hujan badai yang lebat. Ibu dan anak yang dulu dengan sombongnya mengusirku keluar di malam persalinan taruhan nyawa, kini ditendang keluar oleh security dari gerbang mansion dengan tangan kosong. Mereka berdiri meringkuk basah kuyup di bawah guyuran hujan, yang sedingin es. Semua yang mereka pinjam, akhirnya harus dikembalikan tanpa sisa. Malam harinya, di dalam kamar presidensial suite Ritz-Carlton, aku sedang bersantai memakai masker wajah, mendengar celotehan khas bayi dari baby senja, yang sedang tertidur pulas. Ponselku di atas meja terus berkedip-kedip, menampilkan laporan masuk dari asistenku. Perusahaan tempat Bima bekerja kini lumpuh total. Para debt collector, buruh, bangunan, dan supplier material, setelah membaca berita bisnis di media, berbondong-bondong menggeruduk kantor perusahaannya untuk menagih utang. Ponsel Bima meledak oleh panggilan telepon. Dari seorang direktur yang selalu dijilat orang, kini ia resmi menjadi buronan utang paling dicari se-Jakarta. Bima tidak sebodoh itu untuk tak menyadari ada tangan raksasa tak kasat mata yang merancang semua tragedi ini. Pemblokiran kartu, penderekan mobil, penyegelan rumah, dan penarikan modal perusahaan semua terjadi dalam waktu yang bersamaan dan presisi hingga hitungan menit. Ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan absolut. Di tengah kepanikan dan keputusasaan tingkat dewa, ia tiba-tiba teringat kembali pada kalimat yang kuucapkan pagi tadi di kamar. Pengacara Hendra, tarik modal, dari Mentari Sakti, Sita Mansion. Awalnya ia pikir itu omongan ngelantur, orang gila, tapi sekarang semuanya cocok. Begitu akurat sampai membuat bulu kuduk berdiri. Kebetulan yang menakutkan itu akhirnya menghancurkan ego pengecutnya. Ia memutuskan untuk mendatangi level pimpinan tertinggi Mentari Sakti untuk memohon jawaban. Keesokan paginya, mengabaikan buronan para penagih utang, Bima dengan pakaian tertutup rapat menyelinap naik bus Transjakarta, langsung menuju Menara Pencakar, langit pusat operasi Mentari Sakti Group di SCBD. Masuk ke lobi, Bima yang dulu necis kini tampak seperti gembel yang tersasar ke dalam istana. Pakaiannya lusuh, kemeja kusut, rambut acak-acakan dan jenggot yang tak tercukur. Ia berlari ke meja resepsionis dengan suara serak yang putus. Asa, Mbak,
tolong izinkan saya bertemu presiden direktur kalian. Saya Bima Syaputra, subkontraktor proyek selatan. Pasti ada salah paham. Tolong sampaikan pada Bapak Presdir. Saya mohon, saya harus ketemu beliau buat jelasin. Saya, mohon Mbak. Resepsionis itu rupanya sudah mendapat instruksi sebelumnya. Ia tersenyum sangat profesional, menunjuk ke arah lift VIP khusus direksi. Bapak Bima, Presdir kami sudah menunggu Anda sejak pagi. Silakan naik ke lantai 45, ruang VIP nomor 1. Bima terpana. Ia tidak menyangka dirinya akan diizinkan bertemu dengan sosok Presdir tanpa nama yang sangat berkuasa itu dengan semudah ini. Di dalam kepalanya, seutas harapan terakhir mulai dirajut. Ia yakin bisa menggunakan kelancaran mulut manisnya untuk membujuk sang Presdir agar mencabut keputusannya dan memberinya kesempatan kedua. Pintu lift terbuka. Lorong berkarpet merah mengarah pada ruang rapat VIP yang sepi dan hening bagai di dalam katedral. 2 orang bodyguard bertubuh besar, berjas hitam mendorong pintu kayu raksasa itu untuk mempersilakan Bima masuk. Ruangan di dalamnya sangat luas, dindingnya kaca tebal transparan yang menampilkan seluruh lanskap kota Jakarta. Di ujung ruangan, sebuah kursi kulit, raksasa sedang memunggungi dirinya. Bima membungkuk, berjalan tertatih ke depan, punggungnya bungkuk seperti udang. Kedua tangannya saling bergesekan dengan gemetar memohon ampun. Suaranya diatur, sesedih mungkin. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Presdir. Saya Bima Syaputra. Saya sungguh tidak tahu kesalahan apa yang saya perbuat hingga perusahaan Bapak mendadak menarik dana. Saya bersumpah, kualitas material yang saya kerjakan selalu yang terbaik. Mohon Bapak berbaik hati, berikan saya satu kesempatan terakhir. Kalau perusahaan saya bangkrut, keluarga saya bisa diusir ke jalanan dan mati kelaparan. Saya mohon Pak, keheningan yang mematikan menguasai ruangan itu. Aku duduk di atas kursi kulit, memutar pulpen perlahan di tanganku. Rintihan pengecut dari pria yang dulu, dengan arogan memakiku sebagai istri benalu kini terdengar sangat menyedihkan. Perlahan aku menurunkan kakiku ke lantai. Kursi kulit raksasa itu berputar 180 derajat hingga aku berhadapan langsung dengan makhluk yang sedang menundukkan kepala di depanku itu. Aku mengenakan setelan jas putih bersih yang memancarkan otoritas mutlak. Tatapan mataku sedingin es, melipat tangan di dada dan menatap tepat ke mata Bima. Keluarga Anda mau diusir ke jalanan dan mati kelaparan? Kebetulan sekali, memang itulah yang sudah saya rencanakan untuk Anda. Mendengar suara yang sangat familiar itu, Bima langsung mendongakkan kepalanya. Secara tiba-tiba, pupil matanya mengecil hingga seukuran ujung jarum. Mulutnya menganga, matanya membelalak hampir keluar. Seluruh tubuhnya membeku seakan disambar petir di siang bolong. Wajahnya yang pucat seketika berubah menjadi seabu-abu mayat. Ia mundur 3 langkah, sempoyongan menabrak tepi meja rapat, bibirnya gemetar, tak mampu merangkai kalimat. Alia, ngapain? Ngapain kamu di sini? Kamu pakai baju apa ini? Kamu, nyusup ke ruangan Presdir. Kamu udah gila ya? Mau bikin aku malu sampai kayak, apalagi? Sampai detik ini pun, otak sempitnya masih belum bisa menerima kenyataan. Ia masih mengira aku hanyalah perempuan yang disuruh beranak. Bagaimana mungkin aku bisa duduk di kursi paling berkuasa dari kekaisaran bisnis triliunan ini? Aku tertawa terbahak-bahak, tawaku bergema memenuhi ruangan. Bima, buka lebar-lebar mata katak dalam tempurungmu itu. Lihat baik-baik tulisan apa yang ada di papan nama di atas meja ini. Lihat baik-baik, siapa orang yang menandatangani seluruh kontrak yang menghidupi perusahaan rongsokanmu itu selama 3 tahun terakhir. Lihat baik-baik siapa yang ngasih makan kamu dan ibumu, yang ngasih kamu embel-embel jabatan direktur biar kamu bisa gaya di depan orang, lalu dengan beraninya kamu bawa pelakor buat nginjek-nginjek orang yang udah ngasih kamu kebaikan itu. Aku melempar keras setumpuk dokumen asli perusahaan Mentari Sakti Group, dokumen pendirian perusahaan, akta notaris, berkas pelimpahan operasional yang semuanya dibubuhi tanda tangan dan stempel merah atas namaku, Alia Larasati, tepat ke wajahnya. Kertas-kertas putih itu berhamburan jatuh ke atas karpet. Bima dengan tangan gemetar memunguti dan membaca kertas-kertas itu satu persatu. Setiap huruf bagaikan palu godam yang menghancurkan ilusi keagungannya. Kebenaran telanjang yang sangat kejam kini terpampang nyata di depan matanya. Orang yang selama ini ia rendahkan, orang yang selama ini dicaci maki ibunya sebagai benalu numpang hidup, ternyata adalah ratu yang berada di balik layar, pengendali seluruh nyawa bisnis dan finansialnya. Semua keberhasilan yang ia banggakan, semua proyek yang ia pamerkan, tak lebih dari mainan yang kulempar ke arahnya untuk lucu-lucuan. Bima jatuh berlutut di atas karpet. Air mata dan ingus mengalir bercampur di wajahnya yang tirus. Ia baru sadar bahwa ia telah menghancurkan dengan tangannya sendiri gunung emas terbesar di dalam hidupnya.
hanya karena nafsu selangkangan dan kebodohan. Syok mental ini jauh lebih brutal ketimbang status kebangkrutannya. Tabir rahasia telah dikoyak, sang pemangsa yang dulu sombong, kini tak lebih dari cacing tanah yang menggeliat menunggu untuk diinjak. Hanya 3 hari setelah hari di mana tabir rahasia itu terbongkar di ruang rapat VIP, Jakarta diterjang cuaca ekstrem. Hujan badai turun tanpa henti dari pagi hingga malam, mengubah jalanan ibu kota menjadi sungai abu-abu yang dingin dan suram. Namun bagiku, yang duduk di ruang kantor Presdir lantai 45, menyeruput teh bunga, chamomile panas sambil menatap lampu kota yang menembus kaca berembun, hujan ini membawa perasaan tenang dan damai. Sebaliknya, bagi ibu dan anak itu, hujan ini adalah hukuman mati yang diturunkan Tuhan untuk fisik dan jiwa mereka. Aku sedang fokus membaca laporan kuartal keuangan saat asisten pribadiku mengetuk pintu, wajahnya terlihat sedikit cemas. Ia melaporkan bahwa di lobi bawah gedung ada 2 gelandangan yang sedang membuat keributan. Tim security sudah mencoba mengusir mereka, tetapi mereka menolak pergi. Mereka berlutut di lantai teras depan di tengah guyuran hujan, meneriakkan namaku dan memohon untuk bertemu Presdir Alia Larasati. Tanpa perlu mengecek rekaman CCTV, aku sudah tahu persis siapa kedua orang itu. Diusir dari mansion tanpa sepeser uang, tak ada satupun kerabat yang berani menampung karena takut terseret utang miliaran perusahaan. Ibu dan anak ini telah terdesak ke jalan buntu kematian. Aku berdiri, merapikan blazer hitamku yang tajam, masuk ke dalam lift dan meluncur turun ke lantai dasar. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, postur membungkuk dan berlutut dari makhluk-makhluk yang pernah dengan sombongnya menginjak-injak nyawaku dan anakku. Pintu kaca gedung lobi otomatis terbuka. Udara dingin dari badai langsung menampar wajah. 2 orang bodyguard berbadan tegap dengan sigap membuka payung hitam besar melindungiku dari hujan. Melangkah melewati undakan tangga granit yang mewah, pemandangan yang tersaji di depan mataku sungguh tragis melampaui batas imajinasi. Di bawah hujan lebat, Bima dan Ibu Rini berlutut bersujud di atas ubin basah. Baju mereka kotor oleh lumpur, sobek-sobek, dan menyebarkan bau asam menyengat khas orang yang berhari-hari tak mandi dan tak makan layak. Wajah Ibu Rini, perempuan tua yang dulu dengan angkuh memakiku sebagai gadis, miskin kampung tak tahu diri, kini keriput dan pucat pasi karena kedinginan. Mata cekungnya memancarkan kengerian absolut. Bima kondisinya jauh lebih mengenaskan. Tangannya yang dulu memakai jam tangan Swiss kini gemetar hebat, memeluk erat lengan ibunya, meringkuk seperti anjing liar yang habis dipukuli. Begitu melihat ujung sepatu hak tinggiku mendekat, Ibu Rini seolah melihat pelampung keselamatan terakhir. Ia membuang habis semua harga dirinya, merangkak, maju menerjang genangan air. Kedua tangannya memeluk celana panjangku, air mata dan ingus mengalir bercampur dengan air hujan. Alia, Alia, Ibu sujud padamu nak. Ibu mohon ampun sama kamu. Kasihani tubuh tua ini, kasihani Bima, dia udah tahu kesalahannya nak. Beberapa hari ini kami tidur di kolong jembatan tol, ngorek-ngorek tempat sampah cari sisa makanan. Debt collector sama preman sewaan di mana-mana ngejar-ngejar mau potong tangan dan kakinya Bima. Tolong buka jalan keluar buat kami, Al. Bagaimanapun juga, ibu ini kan neneknya anakmu, Bima itu ayah kandungnya. Orang jahat kalau tobat harus dimaafkan. Nak, ibu mohon, nenek kandung cucuku, ayah kandungnya. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita ini membuat lambungku mual, merasa sangat jijik. Saat punya uang, saat duduk di atas tumpukan hartaku, dia mengatai anakku sebagai anak perempuan pembawa sial yang bakal cuma numpang makan. Dia melarangku meneleponnya saat aku bertaruh nyawa di rumah sakit. Sekarang saat terdesak maut, dia menggunakan ikatan darah sebagai tameng keselamatan. Aku dengan dingin menarik mundur kakiku selangkah, menjauhi sentuhan kotor tangannya. Aku menunduk, tatapan mataku tajam seperti silet menyayat wajah, keriput Ibu Rini yang menggigil. Suaraku datar, tak perlu berteriak tapi cukup kuat menembus derasnya hujan, dan menancap ke tengkorak mereka. Ibu Rini, jangan sebut-sebut nama anak perempuan saya dengan mulut kotor Ibu. Ibu lupa, malam itu ketika ketuban saya pecah, darah menggenang di kaki, waktu saya sujud mohon-mohon dipanggilkan ambulans. Ibu bilang apa? Ibu bilang saya jorok. Ibu banting pintu dan biarin saya mati perlahan sendirian. Waktu itu apa? Ibu ingat kalau ibu ini neneknya? Atau ibu cuma sibuk berdoa supaya saya mati? Atau melahirkan bayi perempuan, biar punya alasan buat ngusir saya dan bawa pelakor itu ke rumah? Alia, ini semua salahku. Semua karena aku bodoh, karena aku kena pelet. Dukun si Siska, dia yang nipu aku. Waktu dia tahu aku bangkrut, dia maling sisa jam tangan dan dompetku terus kabur entah kemana. Dia itu iblis nggak tahu diri. Cuma kamu istriku yang paling baik. Kamu mau pukul aku, caci, maki aku terserah, tapi tolong
Tolong cabut gugatan perdatanya di pengadilan. Tolong buka blokir rekeningku sedikit aja buat jalan hidup. Aku janji, aku bakal jadi satpam, jadi tukang sapu WC di perusahaanmu, aku bakal ngabdi jadi jongos. Buat kamu dan anak kita seumur hidup. Alia, aku nggak mau dipenjara. Al, tolong aku. Bima terus bersujud membenturkan kepalanya ke ubin basah. Suara dahinya, membentur lantai granit terdengar buk-buk menakutkan. Alasan yang ia buat sungguh murahan dan konyol. Ditinggalkan pelakor setelah dikuras habis sisa hartanya, baru matanya melek. Laki-laki di saat Jaya menghina, istri yang habis melahirkan bau daster, giliran melarat dan hancur, sok mau kembali merajut kisah kasih ayah dan suami yang baik. Di dunia ini mana ada logika konyol seperti itu? Aku melipat tangan di dada, melihat pria yang bersujud di kakiku seolah sedang melihat cacing yang menggeliat-geliat di tanah. Rasa sakit hati yang menyiksa, 3 tahun lalu sudah menguap tak berbekas, yang tersisa hanyalah rasa jijik yang tak tertahankan. Kamu bilang dia iblis tak tahu diri, bukannya dia sangat pintar, sampah ya, memang harus dibuang ke tempat sampah, mana mungkin disajikan di atas meja makan. VIP? Bima. Waktu kamu memeluk dia di ranjang pengantin kita sambil mengejek badanku yang bau ASI, apa kamu pernah berpikir akibatnya bakal seperti hari ini? Kamu pikir aku ini apa? Tempat pembuangan akhir barang bekas? Kamu nilap uang dari perusahaanku buat foya-foya, bikin proyek fiktif, bikin perusahaanku rugi puluhan miliar rupiah. Sekarang kamu suruh aku cabut gugatan? Kalau aku gampang luluh kayak gitu, aku nggak bakal pernah duduk di kursi Presdir Mentari Sakti Group. Ya Tuhan, lu emang niat bunuh gue sama anak gue pelan-pelan ya? Dasar perempuan berdarah dingin. Pendendam lu, nggak bakal tenang hidup lu. Punya duit, tapi kejamnya minta ampun. Lu bakal kena azab. Melihat akting memelasnya tak mempan, watak asli preman pasar dari Ibu Rini meledak keluar. Ia mendongak ke langit hujan dan berteriak memaki dengan kasar. Ia sengaja membuat keributan agar pejalan kaki memperhatikannya, berharap menggunakan tekanan sosial publik agar aku mengalah. Sayangnya dia salah hitung. Di kota metropolitan seperti ini, kekuatan finansial absolutlah yang mengendalikan narasi sosial. Aku menoleh ke arah komandan security, memberi isyarat dengan anggukan dagu. Panggil Satpol PP, laporkan ada gelandangan yang membuat keributan dan mengganggu ketertiban umum serta mengancam keselamatan staf gedung. Oh ya, satu lagi, telepon debt collector dan preman sewaan yang sedang nyari Bima. Kasih tahu mereka titik lokasi buronan mereka sekarang, biar mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Mendengar kata debt collector, Bima memekik histeris ketakutan. Ia melompat, bangun, menarik paksa tangan ibunya tanpa mempedulikan kaki tua ibunya yang kesakitan. Mereka lari terbirit-birit layaknya tikus got masuk ke dalam gang-gang gelap Jakarta. Di bawah hujan putih yang lebat, bayangan mengenaskan, ibu dan anak itu semakin mengecil, dan akhirnya hilang ditelan kegelapan. Aku memutar tubuhku, melangkah kembali masuk ke dalam lobi gedung yang hangat dan terang benderang oleh lampu kristal. Tak ada setitik pun rasa iba, tak ada setetes pun air mata yang jatuh. Memberi toleransi pada musuh sama saja berbuat kejam pada diri sendiri. Hujan deras di luar sana akan mencuci bersih sisa kotoran yang mereka tinggalkan. Orang-orang rendahan selalu mengira setetes air mata yang terlambat bisa menghapus ribuan sayatan pisau yang pernah mereka torehkan ke tubuh orang lain. Tapi mereka lupa, luka mungkin bisa sembuh, tapi bekas lukanya tidak akan pernah hilang. Dan aku akan menggunakan bekas luka itu sebagai peringatan, agar aku tak akan pernah lagi membiarkan kepalaku menunduk di bawah kaki siapapun untuk kedua kalinya. 2 bulan berlalu sejak hari hujan badai itu. Sidang putusan cerai dan sengketa harta gonogini antara aku dan Bima resmi digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suasana di dalam ruang sidang terasa pengap, tegang, dan dingin. Aku duduk di bangku penggugat, mengenakan power suit hitam elegan, rambut dicepol rapi, dengan aura ketenangan sejelas permukaan danau di musim kemarau. Di sebelahku, duduk pengacara Hendra Kartuas utamaku, yang telah menyusun setumpuk dokumen, bukti tebal tanpa celah sedikit pun. Di seberang sana, Bima duduk merosot di kursi tergugat. Hanya dalam 2 bulan, hidup sebagai buronan debt collector, direktur klimis yang dulu tampan itu kini, terlihat sangat layu hingga nyaris tak bisa dikenali. Rambutnya mulai memutih, tak terawat, kantung matanya hitam legam, baju yang dipakainya kedodoran, lusuh, dan menyebarkan bau apa. Ibu Rini duduk di belakangnya di barisan bangku penonton. Terus-terusan menyeka, air mata dengan ujung kerudungnya, tak ada lagi tampang beringas dan mulut kasarnya. Berdiri di hadapan wibawa hukum, preman kampung yang licik sekalipun, akan kembali pada wujud aslinya, tikus got yang takut pada cahaya. Saat hakim mengetuk palu membuka sidang, pengacara Bima, pengacara yang ditunjuk,
dari LBH gratisan karena Bima tak punya uang sepeser pun lagi untuk menyewa. Pengacara mulai mengajukan pembelaan. Yang Mulia Majelis Hakim, klien saya Bapak Bima Syaputra menyetujui perceraian ini. Namun terkait pembagian harta, klien saya menuntut pembagian 50-50 atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yang meliputi sebuah mansion di kawasan elit Pondok Indah, sebuah mobil Mercedes-Benz, dan setengah dari jumlah kepemilikan saham di Mentari Sakti Group, yang saat ini dikuasai oleh Saudari Alia. Klien saya berpendapat bahwa selama hidup bersama, Saudari Alia secara sengaja menyembunyikan identitas aslinya dan memanipulasi aset, yang berakibat merugikan hak-hak hukum suaminya secara fatal. Selain itu, klien saya juga menuntut hak asuh anak karena Saudari Alia saat ini terlalu sibuk dengan urusan kerajaan bisnisnya, dan tidak akan punya waktu merawat anak. Mendengar argumen konyol tak tahu malu itu, aku hanya tersenyum tipis. Sampai detik ia berdiri di kursi pesakitan pun, keserakahan dan delusi di otak Bima tidak berkurang sedikit pun. Dia pikir hukum di negara ini bisa dipermainkan? Dia pikir fakta bahwa aku menyembunyikan statusku bisa jadi celah buat merampas setengah dari harta kekayaanku? Aku melirik pengacara Hendra dan mengangguk pelan. Pengacara Hendra berdiri, tegap, dengan suara baritone yang berat dan tegas melancarkan serangan balik. Pertama, Yang Mulia Majelis Hakim, tuntutan dari pihak tergugat sama sekali tidak berdasar dan tergolong fitnah hukum. Pertama, terkait aset rumah dan mobil, mansion dan mobil Mercedes itu, meski di atas kertas kredit menggunakan nama Bima Syaputra, secara faktual telah disita paksa oleh pihak bank per 2 bulan yang lalu karena saudara Bima gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Saat ini, aset-aset tersebut sudah berstatus milik bank, bukan lagi aset harta bersama suami istri yang bisa dibagi. Terlebih lagi, bukti transfer seluruh riwayat pelunasan dari cicilan pertama hingga penyitaan terbukti sah berasal dari rekening pribadi klien saya, Ibu Alia Larasati, yang dananya terbentuk sebelum pernikahan terjadi. Raut wajah pengacara lawan mulai terlihat gelagapan. Bima buru-buru mencondongkan tubuh, menggebrak meja. Saya keberatan. Dia sengaja menjebak saya. Dia sengaja bikin saya pinjam nama kredit terus mutusin aliran dananya. Biar bank menyita aset saya, tujuannya buat ngusir saya dari rumah. Saham dia di Mentari Sakti itu naik daun pas 3 tahun saya jadi suaminya. Saya punya sumbangsih tenaga di sana. Saya berhak dapat bagian. Saudara Bima, harap Anda jaga sopan santun di ruang sidang. Pengacara Hendra melanjutkan, melontarkan pukulan mematikan kedua yang mencabik-cabik habis semua klaim sumbangsih Bima. Yang Mulia, terkait saham di Mentari Sakti Group, saya menyerahkan pada majelis hakim dokumen perjanjian pranikah, pisah harta, yang sah dan dilegalisasi, notaris, yang ditandatangani oleh Ibu Alia dan Saudara Bima sebelum mereka mendaftarkan pernikahan. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas, seluruh aset, badan usaha, saham, dan dividen yang berasal dari Mentari Sakti Group adalah mutlak aset pribadi milik Ibu Alia. Saudara Bima tidak memiliki hak mencampuri, mengklaim, atau menuntut bagian dalam bentuk apapun. Saudara Bima menandatangani berkas ini secara sadar dan sukarela. Bima serasa dicekik lehernya. Ia membelalakan mata menatap salinan kertas, bertanda tangannya yang ditampilkan di layar proyektor. 3 tahun lalu, saat aku menyodorkan kertas itu dan beralasan bahwa aku sedang menanggung utang ratusan juta karena gagal bisnis saat kuliah, dia saking takutnya ketiban beban utang itu, dengan senang hati langsung menandatangani surat perjanjian pisah harta itu tanpa repot-repot membacanya lebih teliti. Orang yang sok pintar menghitung untung rugi pada akhirnya akan mati terkubur oleh kepicikan dan egoismenya sendiri. Namun, balas dendamku belum selesai sampai di sini. Harga dari sebuah pengkhianatan bukan sekadar pergi dari rumah dengan tangan kosong, melainkan dijebloskan ke jurang keputusasaan terdalam. Dan Yang Mulia, lanjut pengacara Hendra, kami bukan sekadar menolak tuntutan harta gonogini dari tergugat, melainkan secara resmi kami mengajukan gugatan rekonvensi, gugat balik. Semasa menjabat sebagai direktur subkontraktor pada proyek Mentari Sakti Group, Saudara Bima Syaputra terbukti secara sah menyalahgunakan jabatan, memalsukan faktur pembayaran, menggelapkan material, bangunan, dan mengakibatkan kerugian finansial pada pihak perusahaan klien kami, sebesar 25 miliar rupiah. Hasil audit forensik serta bukti aliran dana yang masuk ke rekening wanita selingkuhannya sudah kami serahkan ke Bareskrim Polri untuk diproses pidana. Utang senilai 25 miliar ini murni dilakukan oleh Bima secara pribadi untuk tindak kejahatan, sehingga Ibu Alia secara hukum terlepas dari kewajiban tanggung jawab renteng utang suami. Bima ambruk hingga dahinya membentur meja.
Ibu Rini di barisan belakang, berteriak melengking histeris sebelum akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Petugas keamanan pengadilan sampai harus membawa tandu untuk mengangkut wanita tua itu ke klinik kesehatan. 25 miliar. Bagi perusahaanku, angka itu hanyalah nilai dari sebuah proyek skala kecil. Tapi bagi seorang laki-laki yang sudah jatuh melarat, kehilangan harga diri, dan dikepung debt collector, itu adalah surat vonis mati. Itu adalah rantai besi yang akan mengikat dan menyeret sisa hidupnya ke dasar neraka. Mengenai hak asuh anak, aku tak perlu membiarkan pengacara Hendra bicara. Aku, sendiri yang berdiri, menyerahkan flash disk berisi rekaman CCTV yang menayangkan adegan telanjang bulat Bima dan Siska sang pelakor bergumul beranjang pengantinku. Tepat di malam saat perutku dibedah dan meregang nyawa, video diputar. Suara desahan menjijikkan bergema di ruang sidang yang sakral. Tatapan para hakim memancarkan rasa jijik dan muak yang luar biasa terhadap Bima. Yang mulia majelis hakim, seorang pria yang memakai uang istri untuk menghidupi selingkuhan, membiarkan istrinya meregang nyawa di ruang operasi, yang memiliki gaya hidup bejat dan melanggar hukum perkawinan. Dan sekarang berstatus pengangguran, menanggung utang puluhan miliar dan sebentar lagi berstatus terdakwa kasus pidana. Saya ingin bertanya, dengan landasan moral apa dan kemampuan finansial dari mana ia berani menuntut hak asuh atas seorang bayi perempuan? Saya memohon pada majelis hakim untuk mencabut total hak asuh darinya, serta melarang keras dia untuk menemui anak saya tanpa izin dari saya, demi menjaga psikologis dan masa depan putri saya dari pengaruh orang kotor seperti dia. Setiap ucapanku yang tajam dan dingin memutus habis semua jalan kehidupan bagi Bima. Pria itu menenggelamkan wajah di antara kedua tangannya, pundaknya bergetar hebat. Terdengar isakan tangis penyesalan yang terlambat dan rasa malu yang menghancurkan mental. Tapi penyesalan dari seekor binatang buas tidak ada harganya sepeser pun. Bunyi ketukan palu hakim menggema nyaring, membacakan putusan, mengabulkan gugatan cerai, menolak seluruh tuntutan pembagian harta dari tergugat, menetapkan hak asuh mutlak kepada penggugat Alia Larasati, dan meneruskan berkas penggelapan finansial tergugat Bima Syaputra kepada pihak kepolisian. Sidang usai. Aku melangkah keluar dari ruang sidang, mengangkat daguku tinggi-tinggi dengan penuh kebanggaan. Matahari siang Jakarta bersinar sangat cerah. Bima digiring oleh dua petugas kepolisian menuju mobil tahanan untuk diinterogasi terkait kasus penipuan dan penggelapan dana. Saat ia berjalan melewatiku, ia mendongak, menatapku dengan sepasang matanya yang merah darah, penuh keputusasaan. Aku tak menghentikan langkahku, tak berkedip sedikit pun, berjalan lurus menuju mobil Maybach yang telah menungguku di lobi. Masa lalu yang kotor telah dibersihkan, dan masa depan ibu anak ini, mulai detik ini, hanya berisi cahaya terang. 4 tahun berlalu sejak sidang putusan perceraian itu selesai. Badai, kehidupan, dendam, dan malam-malam panjang yang menyesakkan seakan telah terkikis habis oleh aliran waktu, hanya menyisakan kenangan pudar layaknya sebuah film jadul. Aku sedang duduk di atas rumput hijau yang rimbun di halaman mansion ekologis, tepi danau di kawasan Sentul City, yang baru kubeli 2 tahun lalu. Angin sore yang sejuk membelai rambutku, membawa aroma harum bunga mawar yang kurawat dengan tanganku sendiri. Beberapa langkah dari tempatku duduk, baby Senja bayi kecil malang yang dulu dicampakkan oleh neneknya sendiri, kini telah tumbuh menjadi gadis cilik, berusia 4 tahun yang sangat cantik, lincah, dan pintar. Ia mengenakan gaun putri, berwarna putih, berlari-lari tertawa mengejar seekor anjing golden retriever, kuning keemasan. Tawa renyahnya yang jernih menggema ke seluruh sudut taman, mengisi penuh hatiku. Dengan sebentuk kebahagiaan yang sangat sederhana namun begitu kokoh, kehidupanku saat ini luar biasa gemilang dan sempurna. Mentari Sakti Group di bawah kendali langsungku telah berkembang pesat melampaui batas, berekspansi, dengan berbagai portofolio investasi hingga ke tingkat internasional. Tapi hal yang paling membanggakan bagiku, bukanlah deretan angka triliunan di laporan laba, rugi perusahaan, melainkan fakta bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah membangun langit pelindung yang damai dan aman secara absolut bagi putriku. Aku tidak menikah lagi. Bukan karena trauma atau takut pada laki-laki, melainkan karena aku sadar, kebahagiaan paripurna dari seorang perempuan tidak harus diukur dari ada tidaknya seorang pria yang mendampinginya. Diriku sendiri adalah sumber mata air kebahagiaan itu. Kadang, kolega bisnis wanitaku suka bertanya, apakah aku pernah mencari tahu nasib Bima dan keluarganya? Aku hanya tersenyum tipis dan menyeruput tehku. Bagi beberapa orang jahat, harga yang harus mereka bayar bukan berhenti di palu pengadilan, melainkan siksaan perlahan dari hukum karma. Kudengar, Bima telah divonis 5 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan aset perusahaan. Pria sok tampan yang dulu angkuh berbalut setelan jas mahal dan parfum jutaan rupiah, kini harus memakai baju tahanan oranye,
menjalani hari-harinya memecah batu atau menyikat lantai sel di rutan, menghitung setiap detik masa mudanya yang membusuk. Sementara Ibu Rini, setelah anak kebanggaannya masuk penjara, ia kehilangan satu-satunya tempat bergantung. Rumahnya di kampung halaman ikut disita oleh debt collector. Perempuan tua bermulut kejam yang dulu suka menunjuk-nunjuk wajahku sambil memaki, kini harus hidup menumpang di sebuah bedeng liar pinggir rel kereta, bekerja memulung botol bekas demi menyambung hidup. Tubuhnya digerogoti komplikasi penyakit lansia tanpa punya biaya untuk berobat. Sedangkan Siska sang pelakor, setelah membawa kabur sisa-sisa recehan harta, Bima, ia mencari mangsa sugar daddy palsu lainnya di Jakarta. Apesnya, ia tertangkap basah oleh istri sah si hidung belang, dilabrak, dan dihajar habis-habisan di tengah jalan raya, hingga wajahnya hancur. Ia kabur pulang, kampung menanggung aib, tak pernah berani lagi menginjakan kaki di Jakarta. Karma seringkali datang terlambat, sehingga membuat banyak orang keliru mengira bahwa hal itu tak ada. Namun begitu jala langit telah ditebar, mereka yang hidup dari kepalsuan, pengkhianatan, dan menginjak-injak darah dagingnya sendiri, selamanya tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Melihat kembali jalan terjal yang kulalui, dari seorang perempuan penurut yang sengaja menyembunyikan kecerdasan demi melayani pernikahan palsu, hingga malam, persalinan taruhan nyawa sendirian di meja operasi, lalu kemudian membalikkan papan catur permainan dengan tanpa ampun. Aku menyadari sebuah filosofi terdalam. Kita para perempuan terlahir membawa hati yang pemaaf dan kerinduan untuk dicintai. Kita rela mundur selangkah ke belakang, mengorbankan masa muda dan karier cemerlang demi membangun istana keluarga, demi melayani laki-laki yang kita cintai. Namun, pengorbanan itu hanya bernilai jika diberikan di tempat yang tepat, untuk orang yang tepat. Jika kamu memberikan rasa memaafkan itu pada orang yang tak tahu terima kasih, kamu hanya akan menerima penghinaan. Jangan pernah percaya sepenuhnya pada kalimat racun. Kamu di rumah aja. Urusan dunia biar aku yang tanggung. Dunia seorang laki-laki bisa berbalik arah dan berubah 180 derajat hanya dalam satu malam. Dan ketika badai menerjang, jika kamu tidak punya kemampuan untuk mengambil alih kemudi kapalku sendiri, kamu pasti akan tenggelam ke dasar laut. Pelajaran paling mahal yang kubayar lunas dengan darah dan air mataku sendiri adalah kemerdekaan. Kemerdekaan finansial, kemerdekaan pola pikir, dan kemerdekaan emosional. Uang memang bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli cinta sejati. Tapi uang adalah perisai paling kokoh dan pedang paling tajam untuk mempertahankan harga dirimu ketika kamu diinjak-injak. Ketika kamu punya uang dan punya mental baja, bila ada orang yang menusukmu dengan pisau, kamu punya kapasitas untuk membayar sendiri biaya VIP rumah sakit terbaik untuk menyembuhkan lukamu. Lalu kamu bisa dengan kepala tegak menelepon pengacara terbaik untuk menyeret si penusuk itu ke dalam bui, sedangkan ketika kamu tak punya apa-apa, kamu hanya bisa memeluk lutut menangis di pojokan dan mengemis belas kasihan recehan dari orang yang telah menyakitimu. Balas dendam yang paling elegan bukanlah melabrak pelakor dengan heboh, menyiram air keras, atau memaki-maki di jalanan. Balas dendam tingkat dewa adalah dengan menunjukkan pada sang pengkhianat bahwa tanpanya, hidupmu tetap cemerlang, tetap meroket, dan dia selamanya tak akan pernah punya kapasitas lagi untuk bisa berdiri di level yang sama denganmu. Move on atau melepaskan, kadang bukan berarti kita sudi memaafkan kejahatan mereka. Melepaskan adalah cara kita membebaskan jiwa kita sendiri, menyapu bersih tumpukan sampah dari masa lalu, agar kita punya ruang lapang untuk menyambut hangatnya matahari masa depan. Aku sudah berhenti membenci Bima dan ibunya sejak lama, karena menghabiskan porsi energi batinku untuk memikirkan para parasit di kasta terendah kehidupan, hanya akan merendahkan value diriku sendiri. Senja sayang, sini nak. Kesini minum jus buahnya dulu, habis itu kita jalan-jalan ya keliling danau. Panggilku lembut. Mendengar suara ibunya, Senja meninggalkan bola mainannya dan berlari kecil, menerjang menabrak pelukanku. Sepasang tangan mungilnya yang lembut memeluk leherku erat-erat. Ia menyembunyikan wajahnya yang beraroma wangi matahari ke dalam dadaku. Mama Alia. Senja paling sayang banget sama mama di seluruh dunia. Celotehnya cadel. Aku mengecup kening putriku, menghirup dalam-dalam udara segar sore hari ini. Badai kehidupan mungkin akan datang menyapu kapan saja. Hati manusia mungkin bisa berubah dari hitam jadi putih dalam kedipan mata. Tapi, selama aku masih punya dua belah tangan yang bisa terus memutar roda kekayaan ini, selama aku masih punya otak dingin dan logis ini, dan selama aku masih memiliki cinta tanpa batas untuk nyawa kecil di pelukanku ini, maka selamanya tak akan ada seorang pun yang bisa menyakiti aku dan putriku untuk kedua kalinya. Bila memutar waktu ke belakang,
Alia Larasati di tahun-tahun yang lalu hanyalah seorang perempuan bodoh yang menyembunyikan kecerdasan dan pangkatnya semata-mata karena mimpi kecil memiliki cinta yang sederhana. Aku dulu sempat berpikir, asalkan aku mengecilkan ego, mundur ke dapur menjadi istri yang baik, memberikan suami peluang terbaik untuk bersinar, maka pria itu akan menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungiku. Aku naif percaya pada cangkang emas percintaan, takut pada kesepian, takut menghadapi label masyarakat soal perempuan alfa yang kesepian. Pengorbanan buta, itulah yang merubahku jadi benalu di mata mertua, dirampas hak bersuaranya, dihina tepat di atas gunung harta yang kuciptakan sendiri, dan klimaks yang paling mengerikan. Ditinggalkan sendirian di ambang batas kematian di ruang operasi bersalin, tapi tahukah kalian? Justru karena malam hujan badai yang sangat sadis dan sepi, di ruang gawat darurat itulah, sebuah ritual pemurnian terjadi, membersihkan segala kenaifan dan kebodohan, melahirkan sesosok Alia Larasati bermental, pejuang baja di hari ini. Dari tetesan air mata asin bercampur keringat dan darah di ruang pemulihan, dari sayatan rahim yang serasa robek setiap kali, ku coba menggendong bayiku. Aku memunguti sendiri batu bata kehancuran hidupku, mencampurnya dengan keteguhan hati yang absolut, lalu membangun kembali sebuah kerajaan perlindungan untuk aku dan anakku, yang kini sama sekali tak bisa ditembus. Perjalanan metamorfosis dari seorang istri penurut yang menyeret koper keluar rumah dengan hati hancur lebur, menjadi seorang presdir wanita berdarah dingin, yang mampu mencabut nyawa finansial pengkhianat hanya dengan satu goresan tanda tangan. Itu semua bukanlah keajaiban yang jatuh dari langit. Itu adalah sebuah manifesto dari hukum alam kejam yang harus dihadapi, namun sangat berharga, yang ingin kusampaikan pada siapapun yang sedang mendengar kisahku ini. Perempuan dilahirkan dengan hati lembut dan naluri seorang ibu, seorang istri, selalu siap membelah dadanya dan menumpahkan segala isi hatinya demi membangun istana keluarganya. Namun kita sering terjebak dalam kesalahan paling fatal, meletakkan seluruh nyawa, kebahagiaan, dan rasa aman kita tepat ke dalam telapak tangan seorang laki-laki. Kita sangat mudah dininabobokan oleh kalimat "kamu di rumah saja, seluruh dunia, biar aku yang menanggung." Tapi faktanya kehidupan ini bukan cerita dongeng, Cinderella. Pernikahan itu ibarat naik kereta api. Orang bisa membeli tiket, masuk, berjalan menemanimu melewati gerbong penuh bunga, tapi mereka juga bisa secara sengaja maupun tidak turun mendadak di stasiun antah berantah ketika keretamu memasuki terowongan badai. Ketika mereka pergi dari gerbongmu, dan kamu tak pernah belajar bagaimana cara mengemudikan lokomotif hidupmu sendiri, kereta itu sudah pasti akan anjlok masuk ke dasar jurang. Pelajaran paling esensial yang kudapat dari kubangan lumpur kehidupanku adalah betapa tak ternilainya makna dari kata mandiri. Senjata paling mematikan bagi seorang perempuan tidak terletak pada seberapa banyak air mata kesedihan yang dikeluarkannya demi mendapat iba, tidak juga pada kecantikan fisik yang akan luntur dimakan usia. Senjata itu terletak pada intelektualitas dan kemandirian finansial. Jangan pernah berdelusi bahwa dengan mengecilkan posturmu, laki-laki akan melihatmu sebagai makhluk menggemaskan yang harus dilindungi. Jika mereka benar-benar mencintaimu, mereka akan bangga melihatmu bersinar, bukannya menginjak-injak kepalamu demi meninggikan ego rendahan mereka. Uang memang tak bisa membeli kebahagiaan sejati, uang tak bisa membeli hati yang setia. Tapi, uang hasil perasan keringat, darah, dan asahan otakmu sendiri bisa membeli harga diri. Uang adalah perisai baja tak kasat mata yang paling kuat. Jika kamu punya uang dan punya mental alfa, saat orang menikahmu dari belakang, kamu tak akan berlutut merengek, menahan kepergian mereka. Kamu sanggup memanggil sendiri ambulans VIP, membayar perawatan rumah sakit termahal, memulihkan dirimu, lalu keluar melangkah dengan kepala tegak dan menyapu bersih semua sampah masyarakat yang telah mengotori hidupmu. Ketika kamu memiliki kekuasaan di genggaman, tak akan ada kekuatan patriarki, busuk keluarga suami atau lelaki bejat manapun yang bisa memakai alasan ekonomi untuk memaksamu menyerahkan hak asuh darah dagingmu, atau memaksamu hidup meringkuk dalam kehinaan. Dalam berhadapan dengan pengkhianatan dan kejahatan, kita tidak perlu berteriak histeris. Tidak perlu melompat ke kubangan lumpur untuk berkelahi fisik dengan manusia-manusia yang sudah hilang nuraninya. Dan tolong, jangan menggunakan hatimu yang penuh luka robek itu untuk menanamkan benih kebencian ke dalam mata, yernih anak-anak kita. Aku tidak pernah sekalipun mengajari putriku untuk membenci ayah biologis yang membuangnya. Karena aku tidak ingin jiwa sucinya keracunan oleh dendam masa lalu, orang dewasa. Aku hanya mengajarinya bagaimana mencintai dirinya sendiri, bagaimana cara mandiri, dan bagaimana membedakan mana yang benar dan salah. Ikatan darah memang takdir dari Tuhan, namun keluarga sejati hanya bisa dibangun dari cinta kasih dan pengorbanan tanpa syarat.
Ketika kamu membesarkan anakmu dengan jiwa yang penuh welas asih dan kelapangan dada, menampilkan figur seorang ibu yang tangguh tanpa batas, maka secara alami anak itu akan tumbuh dan memilih, berdiri di pihak kebenaran, menghargai makna sesungguhnya dari kehidupan. Adapun soal mereka yang menebar kejahatan, biarlah hukum karma yang menyelesaikan. Keadilan Tuhan itu sangat absolut, meski kadang datang sedikit terlambat dan membuat kita merasa seolah iblis sedang menang. Namun, sekali mereka menanam bibit egois, rakus, dan kejam, sudah pasti mereka akan memanen buah penderitaan yang memalukan. Tugas kita bukanlah menguras energi, pikiran, dan waktu untuk repot-repot bertindak bak algojo menghukum mereka. Tugas kita adalah menarik kembali investasi kebaikan yang salah sasaran, melangkah tegap, keluar dari rawa berlumpur, dan mengerahkan seluruh sisa energi hidup kita untuk memahat versi termegah dari diri kita sendiri. Cara balas dendam yang paling berkelas, elegan, tak terbantahkan, dan paling brutal untuk mereka yang berani membalikkan badan mengkhianatimu adalah dengan hidup sangat sukses, sangat bergelimang harta, dan sangat bahagia. Saking bercahayanya hidupmu, sampai-sampai mereka selamanya tak akan pernah punya status, kelas sosial, dan nyali untuk bisa sekadar mengintip ke dalam duniamu lagi. Mungkin, tepat di detik ini, di balik layar kaca sana, ada seorang wanita yang sedang menonton video kisah ini di dalam kamar yang gelap. Air matanya berlinang, karena baru saja diterjang badai pengkhianatan paling menyakitkan. Mungkin ada dari kalian yang merasa tercekik bernapas dalam sebuah pernikahan sedingin es, menjadi korban kekerasan mental, dihina cuma karena tak punya gaji, atau sedang berada di persimpangan jalan, memeluk buah hatimu, tanpa tahu esok hari harus melangkah kemana. Jika kamu sedang berada di titik terendah keputusasaan itu, kumohon padamu, jangan terburu-buru menyerah. Coba dengarkan detak jantungmu sendiri. Jika jantungmu masih berdetak, itu berarti kamu masih punya 100% peluang untuk merangkai ulang segalanya dari awal. Izinkan dirimu menangis dengan sangat keras malam ini. Biarkan air matamu menyapu bersih seluruh penderitaan dan rasa ketidakadilan itu. Tapi, besok pagi, ketika fajar telah menyingsing, kumohon bangunlah, masuklah ke kamar mandi, basuh mukamu hingga bersih, pakailah warna lipstik paling merah, paling tajam, dan paling berani yang kamu punya. Tatap lurus bayanganmu sendiri di cermin dan katakan dengan tegas, "Aku pantas untuk bahagia." Bawalah tasmu, melangkahlah keluar, mulai cari uang, mulai belajar hal-hal baru, mulai bangun kembali kerajaanmu dari satu batu bata paling bawah. Sekalipun langit runtuh di hari ini, besok matahari akan tetap terbit tepat dari tempat di mana kedua kakimu berpijak. Asalkan kamu sendiri tidak menyerah dan tumbang, kawan. Kehidupan ini adalah rentetan perjalanan penuh dengan kejutan tak terduga. Kita tidak selalu bisa memilih siapa orang yang akan melukai kita, namun kita memegang kendali mutlak untuk memilih bagaimana cara kita berdiri dan menyembuhkan diri. Saat mendengarkan curahan hati yang kukeluarkan dari lubuk terdalam jiwaku ini, adakah momen di mana kamu merasa melihat pantulan dirimu di sana? Adakah paragraf yang membuat hatimu berdesir, ataukah menularkan sedikit kekuatan, menanamkan benih kesadaran agar kamu bangkit dan melangkah maju lagi? Jika kisah perjuangan aku dan putriku ini menyentuh sudut kecil di hatimu, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar dan bagikan perasaanmu denganku. Ceritakan padaku dan pada semua orang yang menonton ini, bagaimana kisahmu, atau sekadar berikan satu kalimat penyemangat untuk kita semua. Siapa tahu, tulisan sederhana darimu kelak bisa menjadi pelampung darurat penyelamat nyawa bagi sesama perempuan yang sedang tenggelam di luar sana. Jika kamu merasa nilai-nilai kemanusiaan dalam video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini agar kita bisa membangun sebuah komunitas orang-orang berjiwa kuat. Sampai jumpa lagi. Mari kita saling menghangatkan jiwa-jiwa yang sefrekuensi di dalam kisah-kisah renungan kehidupan yang lebih mendalam berikutnya. Terima kasih.